Bab 671, Pegunungan Yinsan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah membasmi pasukan Mongolia luar, Yue Zong telah memperoleh sejumlah besar sumber daya. Ia memanfaatkannya untuk melancarkan serangan ke arah kota Huhe. Zombie mutan berkepala besar itu tidak terus mengganggu Yue Zong, sebaliknya, ia memanggil para zombie dari kota Huhe dan bergerak lebih jauh ke timur laut. Setelah mengumpulkan 3 juta zombie dari kota Huhe, seluruh gerombolan itu membengkak hingga lebih dari 4 juta lagi. Yue Zong menyaksikan gerombolan itu maju ke arah timur laut, dan meskipun ia sangat khawatir dalam hatinya, tidak ada yang dapat ia lakukan untuk menghalangi mereka. Yue Zong agak menduga bahwa komandan di balik gerombolan ini ingin mengumpulkan sebanyak mungkin zombie, sebelum mencarinya lagi. Jika jumlahnya melebihi 10 juta, maka itu benar-benar akan menjadi mimpi buruk bagi umat manusia. Inilah yang paling ditakuti Yue Zong. Ada lebih dari 10 miliar zombie di Tiongkok, jika mereka berkumpul, hanya 1 miliar dari mereka yang dapat menyerbu Yue Zong dan markasnya. Para zombie terus bergerak ke utara, memungkinkan Yue Zong untuk segera memulihkan kota-kota, dan menyelamatkan para penyintas yang kurus kering dari berbagai penjuru. Banyak penyintas ditugaskan untuk bekerja di berbagai pabrik. Seiring dengan bertambahnya jumlah penyintas, selain pabrik-pabrik militer, pabrik-pabrik baja, batu bara, dan pakaian lainnya mulai beroperasi lagi. Seluruh Central Plains segera mendapatkan kembali kemiripan masyarakat, serta kemakmuran. Pegunungan Yinsan tampak tak berujung, dan setelah kiamat, tanaman mutan yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu seluruh tempat itu, sementara binatang-binatang mutan telah berkumpul bersama. Itu bukanlah tempat yang dapat ditinggali manusia. Seorang pria berkacamata, yang tampak kuyu dan hanya mengenakan kain tenun rumput sederhana, kulitnya kecoklatan, saat ini sedang mencari makanan dengan hati-hati di tanah. Namanya Lei Yun. Dia adalah seorang ahli botani sebelum kiamat, dan ketika kiamat terjadi, dia telah mengikuti sejumlah penyintas saat mereka melarikan diri ke pegunungan. Pada awalnya, kota itu dipenuhi dengan zombie dan binatang mutasi. Lebih mudah untuk bertahan hidup di pegunungan Yinsan saat itu. Namun, pegunungan itu mulai berevolusi juga, dengan banyaknya tanaman yang berubah menjadi tanaman pemakan manusia. Apa yang dulunya dapat dimakan menghilang, dan hewan-hewan juga mulai bermutasi dan memburu manusia. Yang paling menakutkan adalah beberapa orang berkumpul bersama untuk menguasai sisanya. Kehidupan orang-orang biasa menjadi sangat sulit. Lei Yun adalah salah satu penyintas yang melarikan diri dari faksi-faksi kejam di dalam pegunungan. Matanya tiba-tiba berbinar, saat dia merangkak di lantai dan menggali tanah dengan tangannya yang penuh kapalan, memperoleh sebatang rumput liar yang bisa dimakan. Setelah mencabut rumput liar itu, Lei Yun terus mencari makanan di sekitarnya. Meskipun ada banyak tumbuhan yang dapat dilihat di pegunungan Yinsan, sebagian besar tidak dapat dimakan. Lei Yun melihat beberapa orang hancur berkeping-keping, dengan tanaman merambat tumbuh dari dalamnya. Selain itu, ada beberapa yang bahkan memuntahkan darah, sebelum berubah menjadi mayat. Lei Yun juga mengandalkan pengetahuannya sebelumnya tentang botani untuk menemukan rumput liar yang dapat dimakan. Adapun yang tidak dikenalnya, dia tidak berani memakannya. Saat dia membungkuk, terdengar suara gemerisik di rumput tinggi di dekatnya. Dia menjadi kaku, hanya untuk menemukan 5 militan berpakaian abu-abu, dengan bilah dan perisai di punggung mereka muncul di depannya. Ada seseorang, lumayan. Sepertinya kelompok kita cukup beruntung. Salah, satu pria itu memiliki bekas luka di wajahnya dan saat dia tertawa, ekspresinya tampak buas. Wajah Lei Yun bersinar dengan putus asa, dan dia melemparkan rumput liar di tangannya, berbalik untuk berlari. Di pegunungan Yinsan, manusia lebih menakutkan daripada binatang mutasi. Mereka akan menangkap orang-orang biasa untuk dijadikan budak setelah mereka dimanfaatkan. Mereka akan memakan budak-budak ini seperti binatang buas. Ada binatang mutasi dan sayuran liar yang bukan makhluk yang bisa dihadapi manusia normal, pada saat yang sama, tumbuhan yang bisa dimakan sangat langka. Sebagai perbandingan, manusia adalah mata rantai terlemah, dan juga bentuk makanan. Pria dengan bekas luka itu langsung marah dan dia menyerang tepat setelah Lei Yun. Sialan, kau berani lari setelah melihat senior ini, apa kau lelah hidup? Lei Yun terus-menerus kelaparan, dan tubuhnya kekurangan gizi. Tidak mungkin dia bisa menghadapi pria dengan bekas luka itu. Hanya dalam beberapa langkah, dia dicengkeram oleh pria itu, yang mendorongnya ke tanah.
Lei Yun langsung berteriak ketakutan, "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tahu tumbuhan liar mana yang bisa dimakan, tolong selamatkan nyawaku. Aku bisa membantumu mencari makanan." Pemimpinnya, yang merupakan seorang pria kekar dengan mata cekung, berbicara dengan sungguh-sungguh, "Tiger, jangan gunakan terlalu banyak kekuatan. Jika kau membunuhnya secara tidak sengaja, kita bahkan tidak akan mendapatkan poin prestasi." Tiger segera melepaskan Lei Yun, tetapi tidak sebelum menatapnya. "Baiklah. Nak, jangan lari. Kami bahkan tidak menginginkan sayuran liarmu. Jika kau berani lari lagi, bahkan jika senior ini harus ditegur oleh atasan, aku akan tetap membacokmu." Pria dengan mata cekung bertanya kepada Lei Yun dengan dingin, "Nak, siapa namamu?" Lei Yun sedikit gemetar saat dia melihat mereka dan menjawab dengan hati-hati, "Namaku Lei Yun. Aku adalah seorang ahli botani sebelum kiamat. Aku dapat mengenali banyak tanaman mutasi, dan menemukan setidaknya 5 jenis tanaman yang dapat dimakan." Su Wei mengeluarkan sebatang coklat dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada Lei Yun. "Saya Su Wei, Kapten Batalion Sampah, Batalion Ketiga, Kompi Kedua, Peleton Ketiga, Regu Pertama. Kami di sini atas perintah untuk mencari korban selamat di pegunungan." "Lei Yun, apakah Anda tahu apakah ada korban selamat lainnya di luar sini?" Wajah Tiger berubah hitam, "Kapten, tidak bisakah kami melaporkan nama lengkap kami? Gelar Batalion Sampah terlalu memalukan." Orang-orang bersenjata lainnya terkekeh pahit. Wajah Su Wei acuh tak acuh, "Itu fakta. Mereka yang berada di Batalion Sampah, siapa di antara kita yang bukan sampah? Jika Anda ingin menyingkirkan label seperti itu, selain bekerja keras untuk mendapatkan pahala, tidak ada cara lain." Lei Yun menerima sebatang coklat itu dengan hati-hati, matanya menjadi basah. Sebatang coklat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan dia makan sebelum kiamat. Sekarang, siapapun bisa memberinya malam dengan seorang wanita. Lei Yun menahan keinginan untuk menelan semuanya beserta bungkusnya, seraya menilai kelima pria di depannya. "Aku tahu situasi sebuah faksi yang berjarak sekitar 100 li dari sini." Lei Yun menunjuk ke sebuah bukit kecil, sambil berkata, "Di atas bukit itu, ada sebuah faksi yang menyebut diri mereka klan kepala harimau. Ada seorang pemimpin, 5 petarung, dan 13 wanita. Pemimpinnya bernama Namong Tian Feng, dan senjatanya adalah bilah tebal. Kelima petarung itu semuanya menggunakan tongkat kayu. Di dalam pegunungan Yinsan, sudah menjadi hal yang biasa bagi faksi-faksi kecil ini untuk memiliki senjata jarak dekat. Lagi pula, mereka kebanyakan membawa mata uang yang tidak berharga pada saat melarikan diri." Mendengar ini, salah satu prajurit menjadi, "Bersemangat, Kapten. 19 orang yang selamat, kali ini kita bisa mendapatkan 95 poin prestasi. Menambah usaha kita sebelumnya, jika kita menyelamatkan beberapa orang lagi, kita akhirnya bisa terbebas dari Batalion Sampah. Ayo kita berjuang sekuat tenaga. Mencari orang yang selamat di pegunungan adalah pekerjaan yang berbahaya. Tugas itu didelegasikan kepada para bajingan ini. Untuk setiap orang yang selamat, kelompok itu akan mendapatkan 5 poin prestasi, yang setara dengan membunuh 5 zombie. Para bajingan biasa akan membutuhkan 40 poin prestasi untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka sebagai warga negara. Karena itu, para prajurit ini sangat bersemangat. Yue Zong tidak khawatir para prajurit ini akan lari. Lagi pula, di pegunungan Yinsan, bahaya ada di mana-mana. Jika mereka mencoba melarikan diri, dengan kekuatan mereka yang biasa, mereka hanya akan menjadi santapan bagi binatang mutan atau nutrisi bagi tanaman mutan. Meskipun pelatihannya berat bagi Batalion Sampah, mereka tetap saja menderita korban dalam misi seperti ini. Dalam situasi tertentu, mereka bahkan harus menjadi umpan meriam. Mereka yang menentang perintah akan langsung dieksekusi. Mereka bisa makan sepuasnya, dan dari waktu ke waktu, ada daging. Pada saat yang sama, ketika membersihkan zombie di kota-kota, mereka akan mengais-ngais sumber daya dan menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri. Dibandingkan dengan alam liar, itu jauh lebih baik daripada di Batalion Sampah. Pada saat yang sama, jika ada dari mereka yang melarikan diri dari Batalion Sampah tertangkap, mereka langsung dieksekusi atau dikirim untuk menjadi subjek penelitian. Orang-orang ini dengan demikian takut pada Yue Zong. Su Wei mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada enhancer di sana?" Lei Yun mengamati senjata di punggung mereka dengan iri. "Tidak. Namong Tian Feng dulunya adalah penjahat kelas teri dan belajar beberapa seni bela diri.
Dia seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian. Kilatan ganas muncul di mata Su Wei. Bagus. Saudara-saudara, ayo pergi. Klan Kepala Harimau ternyata adalah sebuah gua pegunungan, dan hanya ada satu orang yang memegang tongkat kayu, berpatroli di luar dengan kebosanan yang nyata, dari waktu ke waktu, melihat ke dalam gua. Di dalam gua, terdengar suara erangan. Lakukan. Su Wei datang dengan hati-hati dan melesat ke arah pria dengan tongkat kayu. Ketika pria itu melihat Su Wei dengan bilahnya yang besar, dia langsung menjadi pucat dan berlutut. Ampuni aku, Tuan. Ampuni aku, Tuan. Aku menyerah. Semudah itu. Orang-orang lainnya terdiam saat melihat pemandangan ini. Su Wei membentak dengan dingin dan menyerbu ke dalam gua. Teruskan. 3 prajurit mengikuti Su Wei dan menyerbu ke dalam gua. Mereka menemukan 4 pria telanjang yang sedang bergumul dengan 11 wanita, sementara 2 gadis muda lainnya berjongkok di sudut. Ada bau busuk di dalam gua. Salah satu pria segera berdiri saat melihat Su Wei dan anak buahnya, meraih bilah pedang di sampingnya sambil menatap mereka. Siapa kalian? Su Wei menatap Namong Tianfeng dengan dingin. Kalian Namong Tianfeng. Aku Su Wei dari Batalion Sampah, Batalion ketiga, Kompi kedua, Peleton ketiga di bawah komando pemimpin Yue Zong. Kami ditugaskan untuk mencari korban selamat di pegunungan ini. Tidak terlambat jika kalian menyerah sekarang. Jika tidak, hanya kematian yang menanti. Namong Tianfeng menatap pria-pria kekar itu, dan mendesah panjang. Dia melempar bilah pedang di tangannya. Aku menyerah. Tiger menatap semua wanita telanjang itu, dan raut wajahnya penuh nafsu. Kapten, aku tidak menyentuh seorang wanita pun selama sebulan. Ada lebih dari 10 di sini. Bagaimana kalau kita menikmatinya dengan santai? Anggota regu lainnya juga menatap para wanita itu dengan bodoh. Mereka semua adalah penjahat, itulah sebabnya mereka dibuang ke batalion sampah. Tidak seorang pun dari mereka yang tidak menyukai wanita. Karena terkurung di batalion sampah begitu lama, mereka hampir kehilangan kendali. Su Wei tertawa dingin, jika kalian ingin mempermainkan mereka, silakan saja. Namun, perlu kuingatkan kalian, mempermainkan wanita saat menjalankan misi, kalian harus membunuh 60 zombie lagi atau mendapatkan 60 poin prestasi. Kalian bebas bermain-main dengan 11 zombie ini, tetapi jika kalian menyentuh 2 gadis itu, aku akan membunuh kalian. Aku tidak ingin kalian menyeretku ke bawah. Aku masih ingin masuk ke pasukan harimau dan serigala. Mendengar kata-kata Su Wei, anggota regu lainnya langsung sadar. Tidak mudah untuk mendapatkan poin prestasi itu, 60 poin sudah cukup bagi mereka untuk keluar dari batalion sampah, dan dengan sejumlah uang tunai berlebih untuk Bud. 10 poin prestasi sudah cukup untuk menukar 50 dolar mata uang baru. Di luar, 50 dolar sudah cukup untuk mendapatkan seorang wanita untuk 1 malam, 50 dolar bisa memberi mereka seorang wanita yang segar dan bersih yang jauh lebih cantik daripada wanita di depan mereka. Mereka akan bisa menikmati diri mereka sendiri sepanjang malam tanpa mengkhawatirkan hal lain. Para wanita di gua itu kotor dan bau dan memiliki jejak apapun yang ditinggalkan pria lain pada mereka. Pasukan itu segera merasa bahwa itu tidak sepadan. Adapun dua loli, ada perintah di batalion sampah, jika ada kasus pemerkosaan anak di bawah umur, pelakunya akan ditangkap dan dieksekusi. Seluruh unit juga akan bertanggung jawab sama. Pasukan Harimau Serigala adalah unit yang baru dibentuk oleh Yue Zong, dengan banyak enhancer yang berhasil meninggalkan batalion sampah. Mereka semua telah menjalani pelatihan keras dan membunuh banyak zombie. Tekad dan ketabahan mental mereka berada di level lain. Pada saat yang sama, mereka dikondisikan untuk mendengarkan perintah, dan mereka adalah prajurit terbaik. Banyak dari mereka yang mendapatkan cukup banyak pahala dan merasa bahwa mereka tidak dapat kembali ke masyarakat akan berusaha untuk masuk ke pasukan Harimau Serigala. Sebagai anggota unit elit seperti itu, mereka akan mendapatkan kembali harga diri, kedudukan, dan kekuatan mereka. Bai Xiaosheng adalah komandan pasukan Harimau Serigala saat ini, yang memimpin mereka untuk menggunakan peralatan sistem untuk terus meningkatkan dan mengembangkan diri mereka sendiri. Itu adalah unit yang seluruhnya terdiri dari enhancer, dan setiap prajurit di dalamnya adalah elit yang tangguh. Tiger mempertimbangkan masalah tersebut dari semua perspektif dan merasa bahwa menyerah pada nafsunya tidak sepadan, dan tatapan kasihan melintas di matanya, lupakan saja. Namong Tianfeng menatap mereka dan berkata dengan hati-hati, "Tuan-tuan, kalian di sini untuk mencari korban selamat, kan? Aku kenal daerah ini, aku tahu di mana ada korban selamat.
Su Wei dan yang lainnya semuanya kuat dan bersenjata lengkap, wajah mereka memerah. Mudah untuk melihat bahwa mereka cukup makan. Namun Tianfeng mungkin mengaku sebagai pemimpin gua ini, dia harus sering kelaparan. Belum lagi bawahannya, kebanyakan dari mereka hanya tinggal kulit dan tulang. Itulah sebabnya saat Su Wei dan yang lainnya muncul, mereka langsung menyerah. Mereka sama sekali tidak dalam posisi untuk melawan. Alis Su Wei sedikit terangkat, saat dia melemparkan sebatang coklat ke Namong Tianfeng. Wah! Bagus sekali, ini hadiahmu. Mata Namong Tianfeng berbinar gembira saat dia menerima sebatang coklat, dan mengangguk dengan lantang untuk mengucapkan terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Para korban selamat lainnya di dalam gua itu memandang dengan iri dan penuh harap. Mereka sudah lama tidak makan sesuatu yang manis. Coklat, batangan sederhana ini bahkan lebih menarik daripada lobster dan makanan mewah. Namong Tianfeng berjalan keluar gua dan menunjuk ke suatu arah. Tuan, setelah Anda melewati bukit ini, sekitar 1 kilometer, ada sebuah kamp, dengan lebih dari 300 orang yang selamat. Pemimpin mereka adalah seorang evolver yang cukup kuat. Namong Tianfeng melihat ke arah Su Wei setelah dia selesai. Evolver adalah makhluk yang menakutkan, dan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan pasukan khusus dari sebelum kiamat tidak sebanding dengan mereka. Baginya, pasukan yang terdiri dari 5 orang ini tidak sebanding dengan evolver itu. Ketika Su Wei mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening. Evolver. Sepertinya ini di luar jangkauan kita. Aku perlu memberitahu pasukan harimau serigala dan meminta bala bantuan. Su Wei mengeluarkan walkie-talkie dan melaporkan, "Hei, ini aku, Su Wei. Pasukanku telah menemukan markas penyintas yang besar, seharusnya ada sekitar 300 orang di dalamnya, dan ada seorang evolver. Meminta bantuan dari pasukan harimau serigala. 300. Sial, kerja bagus. Su Wei, kalian telah berkontribusi besar. Tetaplah di tempat kalian, aku akan segera memanggil orang-orang dari pasukan harimau serigala untuk pergi ke sana." Dari ujung sana, terdengar suara bersemangat. Tak lama kemudian, satu unit yang terdiri dari sekitar 50 orang dengan helm, seragam kamuflase, dan senapan serbu tiba di depan Su Wei dan yang lainnya. Kuat, unit ini kuat, mereka punya banyak senjata. Namong Tianfeng menatap ke-50 prajurit itu dan matanya berkilat kaget. Di dalam pegunungan, selama seseorang memiliki senjata, mereka dapat membentuk pasukan kecil. 50 militan bersenjata sudah cukup untuk membasmi dan menghancurkan banyak faksi lain di dalam pegunungan. Pemimpin pasukan ini, Liu Niu menepuk bahu Su Wei dan berseru, "Bagus sekali, Su Wei. Selama kita bisa menyelamatkan 300 orang yang selamat itu, kau pasti bisa masuk ke dalam pasukan harimau serigala." Mata Su Wei bersinar dengan cahaya yang tegas saat ia menjawab, "Ya." Dalam pertempuran ini, bawahanmu Su Wei berharap untuk mengikuti komandan, dan memohon komandan untuk mengabulkan permintaan ini. Liu Niu menatap Su Wei dan terkekeh, "Baiklah. Ikuti kami akan menunjukkan kepadamu kekuatan pasukan harimau serigala." Dipimpin oleh Namong Tianfeng dan Lei Yun, Liu Niu membawa 50 bawahannya dan tiba dengan tenang di bukit seberang. Mereka menemukan bahwa puncak itu dikelilingi oleh pagar kayu, dengan 4 pos penjaga, dengan 2 prajurit di setiap pos. Ada juga 8 prajurit di pintu masuk utama, dan di dalam kamp, ada banyak rumah kayu sederhana. Liu Niu membawa 8 prajurit dan berjalan keluar dari rerumputan, menembakkan senjatanya ke langit sambil berteriak, "Orang-orang di dalam, dengarkan. Lempar senjata kalian dan berlutut untuk menyerah, kalau tidak, semua orang akan mati." Saat tembakan terdengar, para prajurit menjadi pucat dan berlari ke dalam kamp. Sekelompok orang bodoh, tembak. Mata Liu Niu berkilat karena tidak senang saat dia mengangkat senjata mereka dan menembaki para prajurit yang melarikan diri. Setelah baku tembak yang hebat, dari 8 prajurit yang melarikan diri, 6 jatuh ke tanah, sementara 2 yang tersisa jatuh ke tanah dan gemetar tak terkendali. Tembakan yang hebat itu membuat pemimpin di dalam kamp waspada, dan seorang evolver kurus, Shen Tuyi memimpin 30 bawahan dan bergegas keluar dari kamp. Shen Tu menatap Liu Niu dan kelompoknya, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. "Saudaraku, aku Shen Tuyi, kepala kamp Tian yang ini, kita tidak memiliki permusuhan di antara kita, mengapa kamu membunuh anak buahku?" Liu Niu menatap Shen Tuyi sambil berteriak, "Saya Liu Niu, komandan batalion kedua,
Kompi ketiga, peleton pertama pasukan Harimau Serigala. Kami di bawah komando pemimpin Yue Zong, di sini untuk menyelamatkan orang-orangmu. Shen Tuyi, kau boleh menyerah sekarang, dan kami bisa membiarkanmu hidup, atau memilih untuk melawan dan mati. Kau hanya punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. 3, 2, kilatan ganas muncul di mata Shen Tuyi saat ia meraung, saudara-saudara. Bersiaplah untuk bertempur. Shen Tuyi senang dengan hidupnya sebagai pemimpin kamp kecilnya dan tidak mau tunduk kepada siapapun, atau menyerahkan otoritasnya. Peng, tepat setelah Shen Yuyi berteriak, 4 peluru penembak jitu ditembakkan, 1 menembus kepala Shen Tuyi. Meskipun ia adalah seorang evolver berbasis kekuatan, ia tidak dapat menahan 1 tembakan pun dari seorang penembak jitu. Mereka yang melawan akan mati. Semua orang tiarap, kalau tidak, kami akan membunuh tanpa ampun. Liu Niu berteriak sambil mengarahkan senjatanya ke arah bawahan Shen Tuyi. 10 prajurit bersenjata lengkap lainnya berjalan keluar dari hutan di belakang, senjata mereka diarahkan ke orang-orang Shen Tuyi. Orang-orang dari kamp itu semua takut, saat mereka melemparkan senjata mereka dan berlutut untuk menyerah. Seluruh kamp dengan mudah ditaklukkan oleh pasukan Serigala Harimau. Kuat, Namong Tianfeng menyaksikan bagaimana Liu Niu dengan mudah menghancurkan perlawanan Shen Tuyi, dan dia dipenuhi dengan lebih banyak rasa takut dan kagum terhadap mereka. Terlebih lagi, pemimpin misterius Yue Zong di belakang mereka. Setelah mereka menghancurkan kamp ini, dengan bantuan Namong Tianfeng, pasukan Serigala Harimau terus menghancurkan beberapa kamp lagi di sekitar area tersebut dan menyelamatkan total 2.000 orang yang selamat. Ada banyak penyintas berpakaian compang camping yang tersebar di seluruh pegunungan Yinshan. Saat ini, para penunggang kuda dari Brigade kedua, Brigade keempat baru dari pasukan Harimau Serigala, serta para prajurit dari Batalion Sampah Batalion ketiga semuanya mengawasi para penyintas. Banyak faksi terlepas dari ukurannya dengan mudah ditembus oleh para prajurit pasukan Harimau Serigala, dan para pemimpinnya menyerah atau terbunuh seketika. Para penyintas yang lemah dan rapuh semuanya berjongkok di tanah, dengan hati-hati menyeruput bubur panas mereka. Ada ekspresi kepuasan di wajah mereka. Ratusan prajurit dari Batalion Sampah memegang cambuk saat mereka mengawasi para penyintas. Saat salah satu dari mereka mencoba merebut makanan milik orang lain, mereka akan menghadapi murka para prajurit, menderita sejumlah cambukan sebelum menjadi pendukung belakang Batalion Sampah. Di dalam pegunungan, banyak faksi kecil telah muncul karena para tiran kecil, dan perbuatan bejat yang tak terhitung jumlahnya telah dilakukan. Bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan yang terlalu keji, mereka langsung dipenggal. Mereka yang melakukan kejahatan berat dikirim ke Batalion Sampah, untuk direformasi dan dilatih, sebelum menjadi prajurit. Sebuah Hummer meluncur dari kejauhan, memasuki pegunungan. Saat pintu-pintu itu muncul, Yue Zong, Yin Xuang, Ji Qingwu dan beberapa lainnya keluar. Lai Mingyi maju untuk memberi hormat kepada mereka, pemimpin. Pemimpin, satu persatu, komandan lainnya juga datang di belakang Lai Mingyi dan memberi hormat kepada Yue Zong. Yue Zong melambaikan tangannya dan menyuruh mereka pergi, lakukan tugasmu, jangan pedulikan aku. Ya, sebagian besar komandan ini adalah prajurit yang dikerahkan dari Guangxi dan Hunan dan mengetahui karakter Yue Zong. Mereka pergi satu persatu, hanya Lai Mingyi yang tersisa. Di bawah pimpinan Lai Mingyi, Yue Zong mendatangi Lei Yun, dan bertanya, laporan tentang pangkalan rudal di pegunungan ini, apakah itu benar? Pangkalan rudal merupakan rahasia utama di negara ini, dan ini adalah pertama kalinya Yue Zong mendengar tentang hal seperti ini. Jika dia bisa menguasai pangkalan ini, dia akan mendapatkan kartu truf yang mengerikan untuk melawan musuh-musuhnya. Lei Yun menatap Yue Zong dengan sedikit ketakutan, itu benar. Aku pernah tinggal di dekat pangkalan itu selama beberapa waktu. Pada awal kiamat, aku menemukan pangkalan itu bersama beberapa pejabat. Namun, pangkalan itu hanya mengizinkan para pejabat masuk, bukan kami orang biasa. Namun, aku ingat lokasinya. Di mata Lei Yun, ini adalah pemimpin pasukan yang perkasa. Dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki orang-orang ini, dan siapapun yang mencurigakan akan diseret keluar untuk dieksekusi. Mereka tidak terlihat seperti sekelompok orang yang beraneka ragam, dan dia tidak ingin membuat marah pemimpin prajurit yang kuat ini. Yue Zong merasa puas, bagus. Kau benar Lei Yun, selama informasinya benar, aku akan menghadiahimu $1.000. Lai Mingyi tersenyum pada Lei Yun, berkata,
$1.000 bisa membelikanmu beras seharga 1.000 jin. Kau benar-benar beruntung. Lei Yun segera mengucapkan terima kasihnya yang sebesar-besarnya. Terima kasih, pemimpin. Terima kasih, pemimpin. Mereka yang tidak kelaparan tidak akan benar-benar memahami nilai dari beras 1.000 jin. Dengan itu, Lei Yun bisa makan sepuasnya selama setahun penuh. Lei Yun berkata, pemimpin, aku punya informasi tambahan. Mata Yue Zong dipenuhi rasa ingin tahu. Oh, apa itu? Lei Yun mengeluarkan beberapa barang, sepotong puing seukuran 2 jari serta tanaman biru yang telah menumbuhkan 8 daun, menyerahkannya kepada Yue Zong, pemimpin, ini adalah tanaman mutasi yang kutemukan, bunganya dapat mengeluarkan cairan aneh yang sangat keras setelah mengering. Berdasarkan dugaanku, kekerasan cairan yang mengering itu bahkan lebih keras daripada logam, dan dapat diaplikasikan pada baju besi. Yue Zong mengambil barang itu dan menggunakan kekuatannya untuk mencubit. Kekuatannya yang 12 kali lipat dari orang normal meledak keluar, yang bahkan dapat memutar batang baja, tetapi puing-puing yang mengeras itu baik-baik saja. Matanya berbinar, dan dia melemparkan barang itu ke tanah, mengeluarkan mata gergaji gigi buaya level 5 miliknya dan menebas puing-puing itu. Bilahnya mendarat, tetapi puing-puing itu masih tidak rusak. Yue Zong mengambilnya lagi, dan yang mengejutkannya, bilahnya yang dapat menebas lambung kendaraan lapis baja bahkan tidak dapat meninggalkan bekas pada puing-puing itu. Jelas bahwa kekerasan cairan ini berkali-kali lebih keras daripada logam. Yue Zong menoleh untuk menatap Lei Yun, apakah kau tahu apakah ada lebih banyak tanaman mutasi ini? Lei Yun mengeluarkan 5 biji biru, aku tahu. Aku bahkan mengumpulkan beberapa biji. Sebelum kiamat, aku adalah seorang ahli botani. Yue Zong menatap Lei Yun dan matanya berkilat penuh penghargaan, bagus. Lei Yun, sekarang aku mengangkatmu sebagai kepala peneliti di Central Plains Mutant Research Institute. Tanggung jawabmu adalah melakukan penelitian terhadap berbagai tanaman mutasi di pegunungan Yinshan. Pangkatmu adalah kapten, dan tugas pertamamu adalah mengumpulkan lebih banyak tanaman biru berdaun 8 ini. Lei Yun mengucapkan terima kasih kepada Yue Zong dengan gembira, ya. Terima kasih, pemimpin. Terima kasih, pemimpin. Lei Yun tahu bahwa begitu dia memasuki kelompok personel Yue Zong dan menjadi seorang perwira, selama Yue Zong tidak jatuh, dia tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Yue Zong berubah serius, Lai Mingyi, kirim prajurit yang berpengalaman untuk melindungi Lei Yun. Masalah tanaman biru berdaun 8 ini adalah rahasia besar, jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Sekresi tanaman ini dapat mengeras menjadi material yang bahkan lebih kuat dari logam, namun jauh lebih ringan darinya. Sekresi ini memiliki berbagai macam kegunaan, dapat dibuat menjadi rompi pertahanan, pesawat terbang, tank, dan masih banyak lagi. Jika sekresi ini jatuh ke tangan golongan manapun sebelum kiamat, sekresi ini akan menjadi sumber daya yang sangat berharga. Jika sekresi ini jatuh ke tangan orang biasa, sekresi ini tidak akan berguna, tetapi di tangan Yue Zong, dengan berbagai fasilitasnya, sekresi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, seperti halnya senjata laser dan desain benteng langit. Lai Mingyi segera menjawab, ya, pemimpin. Yue Zong kemudian menjawab, sebelum itu, Lei Yun, bawa kami ke pangkalan rudal. Ya, Lei Yun menjawab dengan hormat. Di bawah bimbingan Lei Yun, Yue Zong mengerahkan 1 batalion prajurit tentara harimau serigala dan menuju ke atas. Itu ada di sana. Dari jauh, Lei Yun menunjuk ke arah sebuah gunung yang tinggi. Yue Zong melihat ke arah itu, memperhatikan jalan panjang yang membentang hingga ke atas gunung. Jelaslah bahwa jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju pangkalan rudal. Yue Zong dan pasukannya mengikuti jalan itu sepanjang jalan, membasmi sekitar 20.000 tentara, dan tiba di sebuah pintu besi besar. Di luar pintu, ada 4 kamera keamanan, yang mengawasi kelompoknya. Yue Zong datang ke gerbang dan suaranya terdengar, namaku Yue Zong, aku berharap dapat berbicara dengan pemimpinmu. Di balik pintu ini terdapat salah satu pangkalan rudal Tiongkok, dan ada berbagai macam rudal dan roket di dalamnya. Meskipun Yue Zong memiliki keyakinan untuk mendobrak pintu itu, dia tidak ingin mengambil risiko. Saat ini, di dalam kompleks, di dalam pusat komando, 20 orang berseragam sedang berdebat. Salah satu petugas melihat ke layar, wajahnya cemberut, sekelompok militan ini benar-benar berani mengarahkan pandangan mereka ke properti negara, sungguh berani. Bagi banyak orang tua ini,
mereka tidak rela membiarkan senjata negara jatuh ke tangan orang-orang pribadi. Yue Zong dan orang-orangnya jelas tidak berada di sini dalam kapasitas resmi apapun. Mendengar kata-kata petugas itu, para prajurit lainnya saling bertukar pandang, sebelum seorang perwira muda berbicara, "Kolonel, saya pikir kita harus berbicara dengan mereka." Kolonel itu berbalik dan menegur, "Namong Yan, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang perlu dibicarakan dengan bajingan-bajingan ini? Jangan bilang kau ingin mengkhianati negara dan warga negara kita." Namong Yan balas menatapnya dan membalas, "Kolonel, sudah setahun sejak terakhir kali kita mendengar kabar dari pemerintah pusat. Apa artinya ini? Pemerintah pusat kemungkinan besar sudah jatuh. Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan kelaparan di sini. Kita harus keluar dan berinteraksi dengan mereka, dan mencari tahu siapa mereka. Jika mereka dapat diandalkan, kurasa kita harus pindah ke pangkalan itu." Kolonel itu sangat marah dengan kata-kata Namong Yan, dan dia mencabut pistol di pinggangnya, tubuhnya gemetar saat dia meraung, "Kau! Aku akan mengeksekusimu, pengkhianat." Namong Yan memejamkan mata dan berkata dengan lembut, "Dengan cara apapun. Kolonel, mengurung diri di sini bukanlah solusi. Tidak ada hiburan, atau harapan. Aku menjadi gila. Jika kau ingin membunuhku, silakan saja. Aku harap kau dapat mempertimbangkan orang lain." Setelah dunia berubah, banyak orang mengurung diri di dalam pangkalan rudal ini. Banyak yang tidak tahan lagi dan mereka bunuh diri. Bahkan di dalam militer, banyak yang membunuh mereka. Sisanya yang tersisa perlahan-lahan kehilangan akal sehat mereka. Kolonel memandang Namong Yan dan yang lainnya, "Apa yang kau lakukan? Kau ingin menyerah pada orang-orang itu. Aku ingin terus hidup. Aku ingin makan sampai kenyang. Aku ingin melihat sinar matahari." Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, sebagian besar prajurit berdiri satu persatu. Kolonel menatap bawahannya dengan kilatan rasa sakit di matanya. Dia mendesah, dan mengarahkan pistol ke pelipisnya sendiri, menutup matanya dan menarik pelatuknya. Peng! Setelah tembakan, kolonel merosot ke tanah perlahan-lahan. Dia tidak mau mengkhianati prinsipnya sendiri dan menyerahkan pangkalan ini kepada Yue Zong. Namun, dia tidak tega membunuh bawahannya. Terlebih lagi, dia telah kehilangan orang-orang yang dicintainya karena para zombie, tidak ada yang bisa menahannya. Karena itu, dia bunuh diri. "Kolonel, kolonel." Petik 2. Melihat kolonel telah bunuh diri, para prajurit di bawahnya tidak bisa menahan tangis. Atasan mereka ini telah memperlakukan mereka dengan baik dan adil selama bertahun-tahun, dan mereka kesal karena dia telah memilih untuk mati. "Kolonel, kami minta maaf." Namong yang menghampiri mayat itu dan memberi hormat, sebelum pergi ke monitor dan berbicara ke mikrofon, "Saya yang bertanggung jawab atas pangkalan nuklir ini, Namong Yan." "Siapa kalian?" Yue Zong menjawab, "Saya pemimpin Central Plains, dengan lebih dari 1 juta orang di bawah saya. Saya berharap dapat menerima pangkalan nuklir ini dengan damai. Selama Anda menyerahkan pangkalan itu kepada saya, apapun permintaan Anda, saya dapat mengabulkannya jika tidak terlalu berlebihan." Saat bernegosiasi, kedua belah pihak harus menunjukkan kekuatan mereka. Tanpa itu, siapa yang akan mau menyerah? Dengan 1 juta orang yang selamat di bawahnya, ia memiliki kualifikasi untuk membujuk para prajurit agar tunduk kepadanya. Setelah terdiam beberapa saat, Namong Yan bertanya, "Bagaimana situasi dengan pemerintah pusat?" Yue Zong menjawab, "Ibu kota sudah jatuh, dan sekarang menjadi tanah para zombie. Jika ibu kota tidak runtuh, dan pemerintah tidak runtuh, situasinya tidak akan seburuk ini." Faktanya, pada paruh pertama tahun selama kiamat, banyak tempat masih menunggu perintah dari pemerintah dengan tegas. Namun, seiring berjalannya waktu, karena tidak ada komunikasi, berbagai pemimpin mulai mendapatkan ide mereka sendiri. Bahkan setelah setahun, masih banyak penjaga lama yang setia yang masih percaya pada pemerintah, tidak mau menyerahkan sumber daya negara kepada tentara bayaran swasta seperti Yue Zong. Namong Yan merenung sejenak, sebelum menjawab, "Aku butuh kamu untuk menjamin keselamatan kami. Lebih jauh, aku harap kamu akan mengizinkan kami semua di sini untuk tetap sebagai pasukan. Jika dalam setahun, kami merasa sulit untuk berintegrasi dengan pasukanmu, kami harap kamu akan mengizinkan kami pergi dengan sejumlah ransum saat itu." Yue Zong berpikir sejenak, "Aku berjanji padamu. Namun,
Aku butuh kamu untuk mengajari pasukanku cara menggunakan peralatan di sini. Namong Yan menghela napas lega, oke. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan gerbang besi besar akhirnya dibuka. Sejumlah penyintas dengan pakaian compang camping, serta bau busuk, keluar. Ada lebih dari 200 penyintas di dalam pangkalan, dengan 60 prajurit, sisanya adalah keluarga mereka dan pejabat tinggi lainnya. Namong Yan mendatangi Yue Zong dan memberi hormat. Namong Yan memberi hormat kepada pemimpin. Yue Zong tidak berdiri dalam upacara, dan segera memerintahkan, berikan saya laporan terperinci tentang situasi di dalam. Dimengerti, saat ini, Namong Yan segera melaporkan semua yang diketahuinya kepada Yue Zong. Di dalam pangkalan, setidaknya ada 15 rudal antar benua yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir di dalam pangkalan, langsung memberi Yue Zong kartu truf yang mengerikan. Ketika Yue Zong mendengar ini, dia langsung sangat gembira tetapi berhasil menenangkan diri. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia gunakan sebagai pilihan terakhir ketika keadaan tampak suram. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mempertimbangkannya melawan zombie. Saat rudal-rudal itu diluncurkan, bumi akan terjun ke lingkungan radioaktif. Dia harus khawatir tentang kemungkinan zombie dan binatang mutasi berevolusi lebih lanjut. Namun, dengan mereka, setidaknya dia memiliki kartu truf. Jika ada yang berani mengancamnya dengan rudal, dia akan mampu membalas. Setelah memperoleh pangkalan ini, Yue Zong segera menugaskan bawahannya yang paling setia dan memulai pelatihan di bawah Namong Yang. Setelah membuat persiapan, Yue Zong kembali ke kota Hohot. Lei Yun telah memperoleh sejumlah besar bunga biru berdaun 8 dengan bantuan Lai Mingyi, dan setelah kembali ke kota Hohot, mereka mendirikan pusat penelitian untuk memulai penelitian tentang flora mutasi. Pada saat yang sama, Li Guang dan Hu Erran memimpin dua pasukan untuk terus maju ke arah timur, memusnahkan banyak zombie, dan memulihkan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar zombie telah dikumpulkan oleh zombie mutan itu, meninggalkan sangat sedikit yang tidak dapat menahan serangan dari dua pasukan yang diperlengkapi dengan baik. Seiring dengan meningkatnya laju perebutan kembali kota-kota, lebih banyak fasilitas dan beberapa pangkalan militer ditemukan, dan sumber daya didistribusikan ke resimen pertama, brigade kedua, dan brigade keempat. Brigade ketiga Hu Erran dipersenjatai dengan banyak senjata api, dan jumlahnya cukup. Mengenai tank, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, IFV, dan helikopter serbu, mereka belum diberikan apapun. Namun, bahkan tanpa semua itu, brigade ketiga masih dapat menggunakan peralatan dan kecerdasan mereka untuk memusnahkan gerombolan zombie kecil. Pada saat yang sama, Hu Erran memanfaatkan peralatan sistemnya untuk melatih sejumlah enhancer yang layak. Pada hari ini, Hu Erran memimpin 3.000 penunggang kuda ke sebuah daerah untuk memancing para zombie keluar. Mereka menyiapkan beberapa perangkap dan berhasil memancing para zombie ke dalam perangkap, sebelum membunuh mereka. Hu Erran melihat pasukannya berjuang untuk melakukan cara lama, hatinya merasa sedikit masam, peralatan kita masih kurang. Dibandingkan dengan resimen 1 dan brigade 2, tidak ada cara untuk membandingkannya. Brigade 3 memiliki peralatan yang paling buruk, dan meskipun semua orang memiliki senjata, semuanya adalah barang antik tua. Mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan senjata jarak dekat mereka. Mengenai senjata jarak dekat, Yue Zong murah hati. Apapun yang dibutuhkan Brigade 3, pabrik-pabrik akan memproduksinya dan mengirimkannya ke Brigade 3. Hu Erran jelas bahwa Brigade 3 bukanlah tandingan resimen 1, Brigade 2, dan Brigade 4 dalam hal senjata. Jika mereka memberontak, bahkan resimen keempat yang terdiri dari mantan anggota batalion sampah akan dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Tepat saat Hu Erran berpikir sendiri, 13 prajurit berpakaian militer tiba-tiba muncul dari sudut. Ke-13 prajurit itu baru saja muncul dan segera, senapan diarahkan ke mereka. Aura yang terpancar dari banyak ahli enhancer menyebabkan mereka tidak berani melakukan gerakan gegabah. Apakah ini pasukan Yue Zong? Mereka tampaknya tidak banyak. Pemimpin ke-13 prajurit itu menilai perlengkapan pasukan Hu Erran dan mendesah. Hu Erran melirik mereka dan bertanya, siapa kalian? Pemimpin itu menjawab dengan sungguh-sungguh, saya Dong Han, dan saya utusan yang dikirim oleh Aliansi Tiongkok Raya, kami berharap dapat bertemu dengan pemimpin Yue Zong. Hu Erran memanggil seorang evolver yang baik dan memberi perintah, oh. Oke, Zalimu, kirim mereka ke kota Hohot. Dimengerti, Zalimu menanggapi,
dan memimpin 100 prajurit untuk mengawal Dong Han dan kelompoknya menuju kota Hohhot. Apakah ini kota Hohhot? Mereka sudah merebutnya kembali. Saat Dong Han dan anak buahnya masuk dan melihat jalan-jalan yang ramai, hati mereka terguncang dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Dong Han berasal dari aliansi Tiongkok Raya, dan mereka telah menaklukkan beberapa daerah, tetapi mereka tidak berani menyentuh kota-kota besar. Di masa lalu, mereka pernah mencoba menyerang sebuah kota, dan gelombang sejuta zombie menyelimuti pasukan mereka. Mereka yang masih hidup berhasil melarikan diri, tetapi mereka telah menderita kerugian besar saat itu. Kota Hohhot adalah kota besar dan memiliki lebih dari 2 juta zombie di masa lalu. Kota seperti itu benar-benar direbut kembali oleh Yue Zong, ini membuat Dong Han dan yang lainnya merasa heran. Yang lebih mengejutkan lagi, jalan-jalan dipenuhi dengan kios-kios makanan dan pedagang. Makanan sangat berharga di Kiamat, dan bahkan di wilayah aliansi Tiongkok Raya, tidak ada pemandangan seperti itu. Lagi pula, saat ada pajangan makanan, banyak sekali orang yang akan menjadi gila. Namun, karena Yue Zong telah merebut kembali banyak kota, dan memperoleh sejumlah besar sumber daya, ditambah dengan penelitiannya tentang pohon padi mutasi, hasil makanannya cukup untuk mendukung wilayahnya. Karena faksi lain belum mencapai levelnya, mereka tidak dapat melakukan apa yang dilakukannya. Dong Han dan anak buahnya memperhatikan ekspresi kebahagiaan dan kepuasan di wajah orang-orang di sini. Mereka tidak dapat menahan rasa iri, tempat Yue Zong ini benar-benar makmur. Kota Hohhot tampaknya telah mendapatkan kembali stabilitasnya yang dulu. Aliansi Tiongkok Raya mengklaim memiliki jangkauan yang luas, tetapi masing-masing wilayah mereka diperintah oleh beberapa tokoh kecil, dan mereka bersatu untuk membentuk aliansi. Semua tempat mereka belum pulih ke tingkat stabilitas, dan yang lemah masih dimangsa oleh yang kuat, dan masih ada pelanggaran hukum di mana-mana. Jika bukan karena keyakinan mereka sendiri, Dong Han dan yang lainnya mungkin telah tergoda untuk bergabung dengan Yue Zong. Dong Han menghampiri Yue Zong, mengamatinya dengan saksama saat ia berbicara dengan sikap yang tidak sombong maupun merendahkan. Saya Dong Han, utusan dari aliansi Tiongkok Raya, senang bertemu dengan pemimpin Yue Zong. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, aliansi Tiongkok Raya. Apapun motifmu, katakan saja. Tatapan Dong Han berubah tajam saat ia berbicara. Pemimpin Yue Zong, pemimpin kita Simen Tianxiong adalah seorang menteri sebelum kiamat. Aliansi Tiongkok Raya kita ortodoks. Saya di sini atas perintah resmi, mewakili negara dan warga negara, berharap Anda akan bergabung dengan kami. Kita dapat bekerja sama untuk membunuh para zombie dan mengembalikan kejayaan negara kita. Selama Anda bersedia bergabung dengan kami, pemimpin Simen bersedia menganugerahkan kepada Anda posisi Ketua Komite Pembangunan Tiongkok. Anda akan menerima banyak manfaat. Di masa depan, jika kita berhasil merebut kembali seluruh negara, berdasarkan kontribusi Anda dapat menjadi salah satu dari 10 pendiri negara yang hebat, dan menerima rasa hormat serta kekaguman dari rakyat kita. Setelah kiamat, Simen Tianxiong adalah salah satu dari sedikit menteri yang selamat dan juga salah satu politisi paling berkuasa di masa lalu. Karena statusnya, ia dengan mudah menguasai pasukan yang selamat di dekat ibu kota. Pada saat yang sama, banyak faksi memutuskan untuk bergabung dengannya. Militer hanya bertugas untuk patuh, dan karena Simen Tianxiong adalah salah satu menteri, banyak prajurit bersedia mengikuti perintahnya. Dengan demikian, laju ekspansinya secara alami lebih lancar daripada Yue Zong. Dong Han menatap Yue Zong dengan ekspresi percaya diri. Dengan menggunakan kata-kata sebelumnya tentang negara dan ortodoksi, ia berhasil membujuk banyak faksi. Sebagian besar pasukan Simen Tianxiong sebenarnya terpikat oleh kata-kata Dong Han. Selama ia menjanjikan kejayaan dan kekayaan, para komandan itu secara alami menyerah dan bergabung dengan Simen Tianxiong. Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya aneh, saat ia menjawab dengan lembut, Ketua Komite Pembangunan Tiongkok. Anda ingin saya menyerahkan kendali pasukan saya? Dong Han terus membujuk, benar sekali. Pemimpin Yue Zong, apapun yang telah Anda lakukan dianggap sebagai privatisasi, dan jika kita harus menyelidiki masalah ini, tindakan Anda telah melanggar beberapa hukum dan peraturan. Namun, karena zamannya berbeda, Anda telah menyelamatkan banyak orang. Selama Anda menyerahkan kekuatan militer Anda, pemerintah tidak akan menyalahkan Anda atas tindakan Anda dan mengizinkan Anda untuk terus berkontribusi bagi negara. Di buku-buku mendatang, Anda akan dikenal sebagai pahlawan, yang dapat dipelajari oleh semua orang.
Yue Zong menatap Dong Han dengan senyum sinis, cukup omong kosongmu. Ini semua sudah kulakukan dengan usahaku sendiri. Apa kau ingin merebutnya dariku? Lawan saja aku. Kalau kau di sini untuk bicara omong kosong, enyahlah. Hanya menteri kecil dan dia ingin mewakili negara dan rakyat. Sungguh lelucon. Saat ini, Yue Zong memiliki lebih dari 2 juta orang yang selamat di bawahnya, dengan lebih dari 40.000 pasukan elit, dan Dong Han sebenarnya bermaksud untuk mencoba merebut kendali hanya dengan kata-kata. Yue Zong tidak mungkin menyerah. Saat Yue Zong menyerahkan komando militernya, bawahannya akan disingkirkan. Bahkan nyawanya sendiri akan terancam. Jika dia menyerahkan komando militernya, nyawanya, harta bendanya, dan wanita-wanitanya akan berakhir di tangan orang lain, dan nasibnya tidak akan lagi berada di bawah kendalinya. Bagaimana dia bisa menyetujui persyaratan seperti itu? Bahkan jika dia setuju, bawahannya tidak akan setuju. Mereka memiliki kepentingan pribadi, dan pasti tidak akan setuju untuk menyerah kepada aliansi Tiongkok Raya ini. Seorang pria berkacamata di samping Dong Han memasang ekspresi marah sambil membentak, beraninya kau bicara seperti ini. Kau melawan negara dan rakyat. Yue Zong mengerutkan kening, dan salah satu prajurit di sampingnya, Niu Guangming melesat maju dan menamparkan pria berkacamata itu dengan keras. Giginya copot, sementara Niu Guangming meludah, tutup mulutmu. Pemimpin tidak menyuruhmu bicara. Kalian harus patuh. Melihat betapa ganas dan kasarnya Niu Guangming, Dong Han dan anak buahnya ketakutan. Dong Han tahu bahwa kata-katanya tidak ada artinya lagi. Dia ragu-ragu sejenak, mengumpulkan pikirannya, aliansi Tiongkok Raya kami ingin membentuk aliansi denganmu, dan bergabung untuk menghancurkan lumbung padi ibu kota. Apakah kau tertarik? Ketika Yue Zong mendengar ini, matanya berkilat bingung, dan dia bertanya dengan curiga, lumbung padi adalah sumber daya yang sangat berharga, bagaimana kalian bisa berbaik hati untuk berbagi dengan kami? Lumbung strategis di ibu kota memiliki jatah untuk memberi makan lebih dari 10 juta orang. Itu benar-benar sumber daya yang berharga. Kepentingannya setara dengan sebagian besar gudang senjata, dan jika Yue Zong sendiri yang memilikinya, dia pasti tidak akan membaginya. Dong Han melanjutkan, ada gerombolan binatang mutasi yang besar di sana, dengan kucing mutasi, anjing mutasi, ular mutasi, kecoa mutasi, dan segala macam binatang aneh. Aliansi Tiongkok Raya kita tidak dapat menerobos, oleh karena itu mereka telah mengirim saya untuk menghubungi Anda untuk mengambil kembali lumbung ini. Yue Zong merenung, sebelum bertanya, setelah kita merebutnya kembali, bagaimana kita membaginya? Dong Han menjawab dengan lancar, 50/50. Tanpa ragu, Yue Zong membalas, 70/30. 70 milikku, kalian ambil 30. Dong Han mengerutkan kening, 45/55. 60/40, 60 aku, 40 milikmu. Dong Han langsung tersenyum, setuju. 60/40, bagaimanapun juga, jatah makanan di sana cukup, 40% akan cukup untuk kita. Kau benar-benar mudah diajak bekerja sama. Yue Zong menatap Dong Han dengan penuh penghargaan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Dong Han, kau orang yang cerdas, mengapa kau memulai dengan omong kosong itu? Dong Han menjawab dengan tatapan aneh, tidak. Pemimpin Yue Zong, aku telah menggunakan kata-kata itu untuk membujuk banyak orang. Beberapa kata, jika aku tidak menggunakannya, bagaimana aku bisa tahu apa yang dipikirkan pihak lain? Jika aku tidak terus terang, siapa yang tahu apakah kau benar-benar bersedia bergabung dengan kami atau tidak? Mata Yue Zong berbinar dan dia menilai pria ini lagi, rasa hormat dan kekagumannya tumbuh. Dong Han, aku menghargai keterampilanmu, bagaimana kalau bekerja untukku? Dong Han cerdas dan tahu kapan harus mundur. Reaksinya lancar, dan dia benar-benar seorang profesional dalam komunikasi. Yue Zong telah mengumpulkan sejumlah ahli di bawahnya, dan yang paling dekat dengannya hanyalah Lian Dazong. Dong Han terkekeh, terima kasih atas pujianmu, pemimpin Yue Zong. Aku masih anggota aliansi Tiongkok Raya, dan tidak berniat meninggalkannya untuk saat ini. Mata Yue Zong berkilat kecewa, sayang sekali. Dong Han menjawab, selain bergabung untuk menghancurkan lumbung padi, aliansi Tiongkok Raya kami juga berharap untuk membeli jatah makanan darimu. Yue Zong bertanya, oh, apa yang ingin kau beli? Dong Han menjawab, mutiara, emas, berlian, barang antik. Wajah Yue Zong berubah muram saat dia menjawab dengan dingin,
kami hanya menggunakan senjata, daging binatang mutan, material binatang mutan, dan bahan bakar. 1 jin daging binatang mutan dapat ditukar dengan 3 jin ransum. Berat senjata militer akan menjadi berat makanan yang dipertukarkan. Material binatang mutan akan menggunakan bentuk nilai perdagangan lain. Untuk saat ini, kulit adalah prioritas kami. 1 jin bahan bakar dapat ditukar dengan 1 jin makanan. Dong Han langsung terkekeh pahit. Semua yang diminta Yue Zong adalah apa yang sangat dibutuhkan oleh aliansi Tiongkok Raya. Terutama untuk daya tembak militer. Mereka sangat ketat bahkan dalam hal amunisi. Meskipun aliansi Tiongkok Raya telah membuka beberapa fasilitas senjata, mereka masih kekurangan pabrik. Setiap peluru yang mereka habiskan adalah peluru yang hilang. Bahan bakar juga merupakan sumber daya yang berharga sekarang. Tampaknya, tank dan kendaraan lain tidak dapat bergerak. Mengenai bagian-bagian binatang mutan, semuanya merupakan material penting dalam baju zirah dan senjata. Mereka jelas enggan menyerahkannya. Dong Han merenung sebelum menggertakkan giginya. Pemimpin Yue Zong, kami bersedia menukar 4 perawan tercantuk dengan imbalan 400 ton ransum. Aku dapat meyakinkanmu, mereka pasti setara dengan model papan atas. Kau pasti akan menyukai mereka. Setelah kita menghancurkan lumbung padi, kami bersedia memberi Anda 4.000 ton ransum. Tatapan Yue Zong berubah buas. Tidak. Jika kau ingin menukar tenaga kerja, itu mungkin saja. Aku ingin para ahli di bidang optoelektronik, manufaktur mesin, komputasi, dokter, dan bidang profesional lainnya. Setiap ahli akan ditukar dengan sejumlah jatah. Selain itu, aku ingin semua perawan cantik dan dalam jumlah banyak. Setiap dari mereka akan ditukar sesuai dengan standarku juga. Banyak dari bawahanku yang masih lajang. Kau juga dapat menukar dengan anak-anak, setiap anak untuk 2 jin jatah. Sedangkan untuk wanita lain, 1 jin untuk 1. Dong Han mendengar ini dan kulit kepalanya menjadi mati rasa, dia hanya bisa setuju, baiklah. Yue Zong kemudian memeluk Zuo Yatong di sampingnya, mencium pipinya, sambil berkata, oh benar, aku masih kekurangan beberapa batu permata. Sayangku di sini menyukainya, begitu pula mutiara dan inti binatang mutasi. Kali ini, kamu dapat menggunakan inti tersebut untuk bertukar. Semakin besar, semakin baik, semakin bernilai dalam perdagangan. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dong Han menatap Yue Zong dengan agak iri, dimengerti. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Dong Han meninggalkan tempat itu, kembali ke aliansi Tiongkok Raya. Kabupaten Siele adalah kota kecil di dekat kota Zhangkou. Ada orang-orang di dalam kota, dan dari jauh, orang dapat melihat bahwa ada orang-orang yang selamat berkumpul di kota itu. Ini adalah markas besar aliansi Tiongkok Raya. Aliansi Tiongkok Raya merupakan salah satu faksi terbesar di Tiongkok. Jangkauan mereka meluas ke seluruh negeri, dengan 60 kelompok anggota. Jumlah mereka yang selamat juga mencapai jutaan. Markas besar mereka berada di Kabupaten Siele dekat ibu kota. Presiden aliansi adalah Simen Tianxiong, dan dia pergi ke Kabupaten Siele untuk melakukan inspeksi rutin. Dia berhasil menghindari kehancuran awal kiamat dan memanfaatkan posisinya untuk mengumpulkan pasukan, mendirikan aliansi. Jumlah mereka yang selamat dari seluruh aliansi pasti mencapai jutaan, tetapi mereka semua tersebar dan dengan demikian, jumlah sebenarnya di Kabupaten Siele hanya sekitar 200.000. Di dalam rumah mewah, 5 pria duduk di sofa dan menatap Dong Han. Maksudmu dia menginginkan para ahli di bidang optoelektronik, teknik mesin, dan medis. Seorang pria tua mengerutkan kening, wajahnya memerah. Dia adalah presiden aliansi, Simen Tianxiong. Dong Han menjawab, benar sekali. Seorang pria parubaya berusia sekitar 35 hingga 36 tahun, mengenakan setelan jas, bertanya perlahan, sepertinya ambisinya besar. Dia sudah mempertimbangkan masa depan sebagai badan pemerintahan. Dia tidak sederhana. Ini adalah salah satu dari 5 kepala aliansi, Chan Wei Hua. Dia pernah menjadi tokoh bos di masa lalu dan bangkit sebagai seorang evolver. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi salah satu tokoh teratas dalam aliansi. Pria lain dengan rantai emas tebal di lehernya dan pakaian bermerek, dengan cincin sistem serta perhiasan di jari-jarinya berbicara, kalian terlalu melebih-lebihkannya. Fakta bahwa dia menginginkan begitu banyak wanita membuktikan bahwa dia hanya orang yang penuh nafsu. Dia tidak akan menjadi orang yang hebat. Pria ini bernama Zheng Dalong,
dan dia adalah seorang petani di masa lalu, bangkit selama kiamat dengan kekuatan yang luar biasa. Dia adalah salah satu evolver dengan 3 atribut yang langka dan memanfaatkan kekuatannya untuk mengukir wilayah untuk dirinya sendiri, sebelum dilantik ke dalam aliansi. Seorang pria yang rapi dan tampan dengan kacamata berbingkai emas dan tatanan rambut yang disisir rapi berbicara dengan dingin. Tatapannya dingin, dia tidak hanya menginginkan wanita, dia ingin populasi. Pria ini bernama Su Xinghe, seorang kader tingkat rendah dari sebelum kiamat. Setelah bangkit sebagai evolver tingkat puncak, dia menggunakan kecerdasan dan kemampuannya untuk menaiki tangga, berakhir sebagai figur pemimpin. Dia bisa mengetahui motif Yue Zong. Ada personel militer yang tersisa dengan alis seperti pedang dan sikap yang tegas. Dia bernama Zhang Jianxing. Dia adalah komandan pasukan, dan meskipun dia dan Simon Tianxiong adalah orang biasa, dia memiliki komando pasukan dan merupakan salah satu tokoh pemimpin aliansi. Zheng Dalong menyipitkan mata, dan bertanya dengan tatapan jujur, "Oh, mengapa populasi? Dia sudah memiliki 1.000.000 orang yang selamat, dia seharusnya tidak kekurangan tenaga kerja." Su Xinghe telah melihat tujuan Yue Zong, dan menjawab perlahan, ambisinya sangat besar. Dia ingin kita bertukar ahli karena dia tidak memiliki bakat tersebut. Dia menginginkan wanita karena dia ingin meningkatkan kelahiran. Tanpa wanita, bagaimana dia bisa meningkatkan populasinya? Mengenai anak-anak, dia bisa membesarkan mereka dan mereka akan bergantung padanya dan menjadi pendukung setianya di masa depan. Dia tidak perlu khawatir tentang pria karena selama dia melaksanakan rencananya, dia bisa merebut pria dari tangan kita. Dia benar-benar licik dan sulit dihadapi. Mendengar analisisnya, kepala-kepala lainnya terdiam, alis mereka berkerut, dan mendapati diri mereka setuju dengan kata-katanya. Chan Weihua bertanya kepada Su Xinghe, "Xinghe, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya cukup sumber daya. Kabupaten Siele memiliki 200.000 orang, dan setiap hari, konsumsi mereka sangat besar. Simon Tianxiong telah mencoba membatasi arus keluar. Selain pasukan berkekuatan 10.000 orang dan 4.000 bawahan dari 5 kepala suku yang menghabiskan setengah dari makanan awal mereka, para penyintas lainnya hanya bisa mendapatkan bubur. Bahkan saat itu masih merupakan pengurangan ransum yang mencengangkan. Jika bukan karena pasukan pemulung mereka yang keluar untuk mencari makanan, mereka tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri. Kekuatan Yue Zong telah mencapai perbatasan aliansi Tiongkok Raya, dan mereka mendapati diri mereka terjebak antara persyaratan pertukaran Yue Zong yang keras dan sumber daya mereka sendiri. Bahkan jika tidak ada operasi besar, mereka paling lama bisa bertahan selama seminggu lagi. Zheng Dalong terus menyipitkan mata dan menyarankan, mengapa kita tidak mencoba menyerang lumbung terlebih dahulu? Karena ada binatang mutan di sana, kita seharusnya bisa mendapatkan daging dari sana. Su Xinghe menggelengkan kepalanya dan menolak, setidaknya harus ada 10 binatang mutan tipe 3. Jika kita tidak mengirim semua pasukan kita pasti akan kalah. Namun, jika kita melakukannya, Yue Zong akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Apapun yang telah kita bangun, kita akan kalah. Binatang buas tipe 3 bukanlah lelucon, masing-masing dari mereka adalah makhluk yang menakutkan. Yue Zong memiliki 10 trin tipe 3 bersamanya, dan setiap kali dia melancarkan serangan malam, tingkat pembantaian mereka sangat mengerikan. Chan Weihua bertanya, "Lalu apa?" Mata Su Xinghe berkilat penuh semangat, "Kita hanya bisa menukar orang-orang. Begitu kita bertahan selama periode ini dan melaksanakan rencana itu, kita akan memulihkan apapun yang telah kita hilangkan." Simon Tianxiong terdiam, sebelum tatapannya juga berubah tegas, "Baiklah, biarkan dia merasa puas diri untuk sementara waktu." Simon Tianxiong telah membuat keputusannya dan mengirim lebih dari 1.000 ahli dan profesor di berbagai bidang serta sejumlah besar wanita menuju kota Hohot. Yue Zong juga menepati janjinya, mengirimkan ransum makanan. Tanpa dukungannya, Kabupaten Sieli akan menghadapi kekurangan pangan yang dahsyat. Dalam pertukaran ini, Yue Zong memperoleh sejumlah besar talenta, serta setumpuk besar batu mulia, berlian, dan inti binatang mutasi. Dari jumlah tersebut, ia memperoleh 13 inti tipe 3, 60 inti tipe 2, dan lebih dari 200 inti binatang mutasi. Setelah aliansi Tiongkok Raya menerima makanan, mereka mulai mengirim utusan untuk mendesak Yue Zong agar bergabung dengan mereka untuk menyerang lumbung padi. Yue Zong tidak terburu-buru, sebaliknya,
mengirim Hu Erran dan Lai Mingyi serta Brigade kedua dan Brigade ketiga mereka untuk melanjutkan misi mereka untuk memusnahkan para zombie di daerah sekitar, sebelum merebut kembali wilayah tersebut. Gerombolan yang dikendalikan oleh zombie mutan terus bergerak ke timur laut, dan meskipun mereka tidak bergerak menuju ibu kota, masih banyak zombie di daerah sekitar yang berkumpul. Namun, para zombie ini perlahan-lahan disingkirkan oleh pasukan Yue Zong sebelum mereka dapat bergabung dengan yang lain. Aliansi Tiongkok Raya menyaksikan Yue Zong terus merebut kembali wilayah demi wilayah, dan mereka tidak bisa tinggal diam, merasakan tekanan, dan mereka mulai mengerahkan pasukan mereka sendiri untuk menaklukkan kota-kota lain. Ada lebih dari 14.000 tentara di Aliansi Tiongkok Raya. Meskipun mereka tidak memiliki cara untuk melawan gerombolan yang kuat sebanyak 1 juta orang, mereka masih bisa menghadapi puluhan atau ratusan ribu orang di daerah-daerah kecil itu. Yue Zong mengawasi mereka dan tidak mengirim pasukan untuk menyerang mereka. Bagaimanapun, zombie di ibu kota terlalu banyak, lebih dari 2 juta. Pada saat yang sama, ada terlalu banyak orang di kota-kota dan daerah-daerah sekitarnya. Dengan hanya faksi Yue Zong, bahkan menggunakan 15 rudal tidak akan dapat memusnahkan zombie sepenuhnya. Jadi, selama Aliansi Tiongkok Raya menyerang zombie alih-alih dirinya, dia masih bisa mentolerir keberadaan mereka. Tepat ketika kedua faksi melanjutkan pemahaman diam-diam mereka dalam membersihkan zombie, ada gerakan tiba-tiba dari 3 juta zombie di kota Zhangkou. Mereka meninggalkan kota dan membentuk gelombang yang menuju ke ibu kota. Yue Zong mengirim banyak pesawat nirawak untuk melakukan pengintaian terhadap para zombie, dan saat para zombie pergi, ia segera mengerahkan pasukan harimau dan serigala untuk menuju ke sana dan membersihkan para zombie yang tersisa. Ia merebut kembali kota itu sebelum Aliansi Tiongkok Raya bahkan sempat bereaksi. Aliansi Tiongkok Raya tiba-tiba terjerumus ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka menyadari bahwa mereka tiba-tiba dikepung di 3 sisi oleh faksi-faksi Yue Zong. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa terus menuju ke arah timur laut dan menaklukkan 2 kota dan desa-desa kecil lainnya. Meskipun mereka menaklukkan 2 kota dan memusnahkan ratusan ribu zombie, mereka kehilangan ratusan prajurit dan membuang banyak amunisi. Kekuatan militer mereka mengalami kerugian besar. Berkat usaha mereka, kota Zhangkou dibagi bersama oleh Yue Zong dan mereka. Kedua belah pihak tetap menemui jalan buntu. Mereka tidak berani menyerang Yue Zong, dan Yue Zong tidak mau menghabisi sekutu yang dapat membantu membunuh para zombie ini. Yue Zong tahu bahwa jika ia ingin menelan mereka, ia juga harus membayar harga yang sangat mahal. Pada akhirnya, memaksa mereka untuk melawan para zombie bukanlah pilihan yang buruk saat ini. Central Plains telah memiliki kabinet pemerintahan yang mapan, dan pasukan telah membersihkan zombie di dekat kota Zhangkou sesuai rencana. Setelah mengamankan kendali kota Zhangkou, Yue Zong kemudian memimpin resimen pertama dan divisi lapis bajanya, brigade kedua, brigade ketiga dan menempatkan mereka di kota Zhangkou. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Yue Zong secara pribadi memimpin brigade kedua dan brigade ketiga, bersama dengan pasukan Aliansi Tiongkok Raya yang berkekuatan 10.000 orang, saat mereka menuju lumbung di kota tersebut. Aliansi Tiongkok Raya juga mengirimkan komandan lama mereka Zhang Jianxing, evolver terkuat mereka Zhen Dalong, serta evolver Licik Susinghe. Sepanjang perjalanan, meskipun kedua pasukan saling menjaga, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk menghancurkan lumbung tersebut. Oleh karena itu, meskipun ketegangan meningkat, tidak ada baku tembak. Dalam kondisi tersebut, kedua pasukan memasuki kota Nanmin. Para zombie di kota Nanmin telah dibereskan oleh tentara pengintai yang dikirim untuk menyelidiki lumbung sebelumnya. Saat mereka memasuki kota, hari sudah malam. Kedua pasukan masing-masing menduduki setengah kota dan mulai menyiapkan makan malam mereka. Pasukan Yue Zong makan nasi, juga kaldu, bersama dengan daging makan siang mereka, daging binatang mutan dan daging ikan mutan. Sementara itu, para prajurit Aliansi Tiongkok Raya hanya makan roti jagung tawar. Aliansi Tiongkok Raya telah berhasil mendapatkan jagung dan tepung jagung dalam jumlah besar setelah memperoleh 2 kota. Dengan demikian, makanan mereka menjadi roti jagung. Mengenai daging kalengan, daging makan siang, dan segala macam makanan bergizi, ini hanya diberikan kepada komando yang lebih tinggi, dan para prajurit biasa tidak dapat memakannya. Sial, mereka punya makanan yang sangat enak di sana. Salah satu prajurit aliansi kembali ke perkemahannya sendiri, melihat 2 roti jagung di tangannya,
dan memikirkan kembali apa yang dimakan oleh pihak Yue Zong. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat karena iri. Prajurit lain menggigit roti jagungnya dan berkata, "Berpuaslah. Sebulan yang lalu, kita bahkan tidak punya cukup makanan, untunglah kita bisa makan sampai kenyang sekarang." Belum lama ini, aliansi Tiongkok Raya menghadapi kekurangan makanan, dan hanya sedikit di antara pasukan mereka yang bisa makan sampai kenyang. Dibandingkan dengan saat itu, mereka benar-benar berada dalam posisi yang lebih baik. Prajurit lain melihat sekeliling sebelum berbicara dengan suara rendah, "Kalian sudah dengar. Pemimpin di sana bernama Yue Zong, dia sudah memimpin pasukannya untuk menaklukkan kota Hohot, kota Baozi dan kota Zhangkou, dan banyak tempat lainnya." Seorang prajurit menggerutu, "Seharusnya aku tahu. Kita tinggal begitu lama di tempat-tempat buruk itu, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan yang lain?" Di satu sisi, ada seorang pemimpin gagah berani yang telah pergi untuk menaklukkan seluruh Central Plains, sementara yang lain telah mengurung diri di beberapa kota yang hancur. Para prajurit tentu saja tidak senang. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia dengan pemikiran mereka sendiri dan bukan zombie mayat hidup yang hanya tahu untuk mengikuti perintah. Prajurit yang sama itu berbicara dengan lembut, "Lalu, tahukah kamu? Tampaknya jika salah satu dari kita pergi dan melewati interogasi mereka, kita bisa menjadi salah satu dari mereka." Sebagai seorang prajurit di sana, tidak hanya ada daging untuk dimakan, jika seseorang memperoleh cukup pahala, mereka bisa mendapatkan istri mereka sendiri dan membentuk keluarga lagi. Para prajurit segera tergerak, saat mereka berkerumun dalam upaya untuk memperjelas semuanya, apakah itu nyata. Di kamp aliansi Tiongkok Raya, banyak kelompok kecil memulai percakapan mereka sendiri, dan banyak yang tergoda untuk bergabung dengan Yue Zong. Ada lebih dari 10.000 prajurit di aliansi Tiongkok Raya, dan mereka terdiri dari para penyintas yang telah bergabung tahun lalu. Rasa memiliki mereka tidak sekuat itu. Terutama dalam situasi di mana mereka tidak bisa makan sampai kenyang, mereka tentu saja tidak puas. Di tengah kegelapan malam, saat malam tiba di kota ini, banyak pasang mata bersinar di kejauhan. Lautan tikus mutasi bergegas menuju kota. Binatang mutasi. Binatang mutasi ada di sini. Yue Zong dan Zhang Jianxing sama-sama berhati-hati dan mengerahkan banyak ahli untuk berjaga. Saat gerombolan tikus mutasi mendekat, alarm pun berbunyi. Saat alarm berbunyi, semua prajurit bersiap dan berkumpul di posisi mereka. Setelah mereka berada di posisi, ada perbedaan besar dalam pasukan. Prajurit Yue Zong telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan zombie dan binatang mutasi. Setelah pertempuran, pengalaman mereka telah mempersiapkan mereka menjadi elit. Saat mereka mendengar alarm, mereka dengan cepat berkumpul di bawah komandan masing-masing. Adapun pasukan aliansi, banyak yang hanya makan makanan dan belum menjalani pelatihan formal apapun. Mereka berkumpul dengan cara yang berantakan, beberapa bahkan mulai panik. Itulah perbedaan antara pasukan yang terlatih dengan baik dan sekelompok orang yang beraneka ragam. Sungguh pasukan elit. Zhang Jianxing melihat para prajurit di bawah Yue Zong merespons dengan sangat efisien, dan dia melihat bawahannya sendiri, bibirnya mengerucut dan hawa dingin menguasai hatinya. Bukannya Zhang Jianxing tidak tahu pentingnya pelatihan. Akan tetapi, aliansi selalu kekurangan makanan, dan jika mereka berlatih tanpa nutrisi yang tepat, itu akan berbahaya. Kekurangan makanan mereka sebelumnya sama sekali tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya. Akan tetapi, bukan karena mereka kekurangan elit. 1000 prajurit elit bersiap dengan kecepatan yang sama dengan pasukan Yue Zong dan mengikuti perintah mereka untuk mengambil alih pertahanan mereka. Yue Zong datang ke garis depan kota. Pada saat ini, sejumlah suar menerangi malam dan area tersebut, dan semua orang dapat melihat gerombolan tikus mutasi yang seperti laut bergerak menuju kota. Tembak. Peluru beterbangan dari aliansi, menyelimuti tikus mutasi. Yue Zong memperhatikan mereka dan tidak mengeluarkan perintah untuk menembak, sebaliknya, berbalik ke Biel dan memerintahkan, "Lakukan. Singkirkan mereka." Biel memejamkan matanya, dan seperti seorang dewi, dia melambaikan tangannya dan gelombang spiritual menyebar ke arah trin di dekatnya. 3000 trin menyerbu ke arah tikus mutasi saat mereka tersentuh oleh gelombang spiritual. 3000 trin menyerbu langsung ke gerombolan tikus mutasi, menggunakan cakar mereka yang tajam untuk mencabik-cabik tikus mutasi. Mereka semua adalah makhluk dengan level di atas 20, kulit mereka keras, dan cakar tikus mutasi tidak dapat menembus dengan mudah.
Cakar Trin jauh lebih tajam dibandingkan dengan mereka. 3.000 Trin berdiri berjaga di luar kota seperti batu, dan menghadapi gelombang tikus mutasi yang datang, mencabik-cabik mereka dan melahap mayat mereka. Trin ini masih punya ruang untuk berevolusi, selama mereka memakan cukup banyak daging, darah, dan esensi, mereka bisa menjadi lebih kuat. Para komandan aliansi memandang Yue Zong dan 3.000 Trinnya, mata mereka berbinar karena iri, kuat. Mereka benar-benar bisa memerintah orang-orang aneh seperti itu. Di sisi mereka sendiri, sementara prajurit mereka menembak sesuka hati, banyak tikus mutasi berhasil menembus pertahanan mereka dan menggigit prajurit mereka hingga mati. Namun, mereka bereaksi cepat, saat sejumlah truk pemadam kebakaran melaju ke depan dan menembakkan beberapa anak panah berisi minyak ke tikus-tikus itu, dan membakar mereka. Dinding api yang panjang langsung muncul, memisahkan beberapa tikus mutasi, dan memaksa banyak dari mereka ke arah Yue Zong. Para Trin berhasil menahan gerombolan besar tikus mutasi, karena siapapun dari mereka yang berhasil mencapai Trin langsung terpotong-potong. Tak lama kemudian, ada segunung mayat tikus mutasi di depan 3.000 Trin. Adapun para prajurit manusia, mereka menyaksikan dengan tenang saat dua sisi makhluk mutan yang berseberangan saling mencabik. Dari waktu ke waktu, 1 atau 2 Trin akan hancur oleh serangan gabungan dari tikus mutasi yang tak terhitung jumlahnya, namun, lebih banyak Trin akan membalas. Pertarungan sengit berlanjut selama setengah jam penuh, setelah itu, tiba-tiba terdengar raungan mengerikan yang bergema dari belakang tikus mutasi. Sejumlah anjing mutasi, kucing mutasi, kadal mutasi, ular mutasi, kalajengking mutasi, harimau mutasi, kera mutasi, gorila mutasi, dan varian lainnya semuanya muncul, membawa tekanan yang mengerikan. Tembakan meriam, tembakan meriam. Yue Zong memperhatikan segerombolan binatang mutasi dan matanya menyipit saat dia memberi perintah. Di antara lautan binatang mutasi, terdapat banyak binatang mutasi tipe 2 dan yang berukuran raksasa. Mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh para Trin. Jika binatang mutasi tipe 2 menerobos, 3.000 Trin akan segera terkoyak. Hong, Hong, Hong. Pasukan Yue Zong dan pasukan aliansi membawa artileri berat mereka sendiri, dan kedua belah pihak mulai menembak, saat rudal-rudal kuat menghujani gerombolan binatang mutasi, meledakkan sebagian besar dari mereka hingga tak bersisa. Daya tembak yang kuat adalah jawaban untuk menghadapi gerombolan binatang mutasi. Selama rudal-rudal itu mendarat, bahkan binatang mutasi tipe 4 akan terluka parah. Tentu saja, satu putaran dapat langsung membunuh binatang mutasi tipe 2 atau tipe 3, tetapi tidak demikian halnya dengan binatang mutasi tipe 4. Di bawah hujan artileri berat, banyak binatang mutasi terbunuh, tetapi lebih banyak lagi yang berhasil menghindari hujan tembakan yang kuat, dan menyerang Yue Zong dan aliansi. Ada banyak binatang mutasi tipe 2 yang menyerang kedua pasukan, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Menghadapi binatang mutasi tipe 2 itu, banyak prajurit aliansi mulai mengeluarkan roket dan peluncur granat mereka, menembaki binatang mutasi tipe 2, melukai mereka dengan parah. Namun, meski begitu, binatang mutasi tipe 2 berhasil menyerang melalui garis mereka dan mulai melepaskan kekacauan dan neraka pada para prajurit. Dengan dukungan prajurit lainnya, aliansi membayar harga 50 nyawa sebelum membunuh binatang mutasi tipe 2 yang telah menembus pertahanan mereka. Di sisi Yue Zong, 300 prajurit memegang senjata laser dan menembak dari jauh. Sinar laser menembus kepala binatang mutasi tipe 2, terus melewati beberapa binatang mutasi yang lebih rendah di belakang mereka. Ketika para prajurit aliansi melihat senjata laser di tangan para prajurit Yue Zong, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Senjata laser. Mereka telah berhasil mengembangkan senjata seperti itu. Senjata laser adalah teknologi yang diteliti oleh banyak negara besar sebelum kiamat. Akan tetapi, meskipun teknologi laser sudah ada, mengubahnya menjadi senjata mungkin memerlukan waktu 20 tahun lagi. Akan tetapi, sekarang ada senjata laser di tangan para prajurit Yue Zong, dan ini membuat semua prajurit aliansi terkejut. Ini berarti bahwa Yue Zong telah memiliki lini produksi senjata laser yang matang. Lebih jauh lagi, ia telah memiliki kemampuan untuk meneliti. Zhang Jianxing menyaksikan para prajurit menembakkan senjata laser, mengubah kepala binatang mutasi tipe 2 menjadi saringan, dan mereka terkulai mati setelah meraung kesakitan. Matanya menyipit karena terkejut, dan ia segera menyadari ancaman dan pentingnya senjata semacam itu. Setelah dunia berubah, binatang mutasi terus berevolusi.
Binatang mutasi tipe 2 sebagian besar sudah kebal terhadap peluru, dan pertahanan mereka kuat. Sementara rudal anti-tank mungkin menimbulkan beberapa kerusakan, binatang mutasi tipe 3 berada satu tingkat lebih tinggi. Prajurit biasa tidak berdaya melawan binatang mutasi tipe 2, tetapi dengan senjata laser, prajurit biasa dapat membunuh mereka. Dalam pertempuran di masa depan, pihak manapun yang memiliki senjata laser akan memiliki keuntungan besar. Zhang Jianxing telah menyadari bahwa baik itu peralatan, pelatihan, atau pengalaman pertempuran, pasukan Yue Zhong jauh lebih unggul daripada pasukannya sendiri. Jika Yue Zhong ingin mereka disingkirkan, dia tahu mereka pasti akan binasa. Zheng Dalong melihat betapa mudahnya prajurit Yue Zhong membunuh binatang mutasi tipe 2 dan dia tidak bisa menahan rasa dingin, sungguh pasukan yang mengerikan. Meskipun Zheng Dalong adalah evolver puncak, dia tidak yakin bahwa dia dapat memblokir laser. Dia dipenuhi dengan rasa gentar terhadap prajurit pasukan Yue Zhong kuat. Saat para prajurit dari berbagai tingkatan di aliansi menyaksikan, mata mereka dipenuhi dengan tatapan yang rumit. Dengan dukungan artileri, banyak binatang mutasi diledakkan hingga mati, dan para prajurit aliansi dan Yue Zhong terus mempertahankan posisi mereka sendiri, menahan gelombang binatang mutasi ini. Setelah 1 jam, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi dari balik gerombolan binatang mutasi. 10 binatang mutasi tipe 3 muncul di hadapan semua orang. Salah satunya adalah kera ganas setinggi 6 meter, yang lain adalah ular jiao hijau tipe 3 sepanjang 90 meter dengan 1 tanduk. Yang lainnya adalah tikus sisik emas tipe 3 setinggi 6 meter, yang seluruhnya ditutupi sisik emas. Ada macan kumbang merah tipe 3 yang ditutupi sisik merah, gorila hitam mutasi tipe 3 setinggi 10 meter, anjing mutasi tipe 3 yang memiliki bulu hitam tebal yang membuatnya tampak seperti singa, kura-kura raksasa tipe 3 dengan cangkang seukuran benteng bergerak, babi hutan ganas bersisik hitam tipe 3 sekitar 10 meter, banteng baja berlapis baja tipe 3, setinggi 10 meter dan ditutupi logam, laba-laba berbintik hitam tipe 3 sekitar 2 meter, dan akhirnya, likoi tipe 3 kucing serigala yang lebih besar dari macan kumbang, dengan cakar yang sangat tajam. Di atas macan kumbang merah tipe 3, ada makhluk seperti iblis yang tingginya 3 meter, ditutupi lapisan sisik emas. Ia memiliki kepala harimau, namun ia memiliki sayap emas di belakang punggungnya. Makhluk ini menatap kota dengan dingin. Makhluk berkepala harimau ini tiba-tiba mengeluarkan lolongan tajam, dan ke-9 binatang mutasi tipe 3 itu pun membalas dengan sama, sebelum menyerang tepat ke arah kota. Di antara binatang-binatang ini, likoi tipe 3 dan anjing mutasi tipe 3 adalah yang tercepat, setara dengan lightning, dan berhasil menembus penghalang suara. Likoi tipe 3 berhasil menyerang tepat ke perkemahan aliansi, dan dengan kilatan cakarnya, banyak prajurit tercabik-cabik, organ dan otak mereka berceceran di mana-mana. Pemandangan yang mengerikan. Zheng Dalong menatap likoi tipe 3 itu dan berteriak dengan suara serius, "Su Xinghe, ayo kita serang bersama." Oke. Su Xinghe mengikuti di belakang Zheng Dalong, memimpin selusin evolver saat mereka bergegas menuju likoi tipe 3. Zheng Dalong mengaktifkan transformasi manusia serigala orde kedua, dan otot-ototnya berdesir, saat ia berubah menjadi manusia serigala setinggi 3 meter. Setelah berubah, dia mengaktifkan gerakan kecepatan tinggi orde kedua, dan memacu kecepatannya hingga batas penghalang suara, menyerbu tepat ke arah likoi tipe 3. Dengan sekali tebasan, dia berhasil merobek sepotong besar daging dari tubuh binatang itu. Likoi tipe 3 meraung marah dan menebas balik ke arah Zheng Dalong. Namun, sebelum mencapai tubuhnya, penghalang psikis yang kuat muncul di depan Zheng Dalong. Likoi tipe 3 menamparkan penghalang psikis itu, menyebabkannya hancur. Zheng Dalong mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan serangan likoi tipe 3. Su Xinghe adalah enhancer psikis, dan semua penghalangnya terkontrol dengan baik. Dengan bekerja sama dengan Zheng Dalong, mereka telah membunuh banyak binatang mutasi tipe 3 sebelumnya. Selusin evolver dengan cepat mencapai medan perang, melepaskan keterampilan mereka pada likoi tipe 3. Jika salah satu dari mereka melawan binatang itu sendirian, mereka pasti akan terbunuh dalam sekejap. Namun, bekerja sama dengan Su Xinghe dan Zheng Dalong yang menahannya, mereka dapat dengan cepat melepaskan kemampuan mereka dan melukai likoi tipe 3 dengan parah. Di sisi lain, anjing mutasi tipe 3 telah mencapai perkemahan Yue Zhong, namun, ia disambut dengan kilatan tinju putih pucat. Yin Xuang menyerbu ke depan dengan kekuatan yang mengerikan.
Meskipun anjing mutasi tipe 3 bukanlah binatang mutasi berbasis kekuatan, kekuatannya masih lebih tinggi dari manusia, dan sebagian besar evolver berbasis kekuatan tidak dapat menandinginya. Ia menebas dengan ganas ke arah Yin Xuang, berniat untuk mengubah manusia kecil ini menjadi pasta daging. Sebuah ledakan dahsyat terjadi saat kedua pihak mengeluarkan kekuatan mereka yang mengerikan. Dengan suara "hong" yang keras, cakar kanan anjing mutasi tipe 3 hancur berkeping-keping, tulang-tulangnya hancur. Sejumlah besar darah menyembur keluar, dan anjing buas itu juga terguling ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Kuat, Yue Zong memperhatikan bagaimana Yin Xuang melemparkannya dan memuji. Satu tinju benar-benar dapat mengirim binatang mutasi tipe 3 terbang kembali, kekuatannya benar-benar mengerikan. Di antara bentuk kehidupan cerdas yang dimiliki Yue Zong, Yin Xuang tidak memiliki kemampuan untuk memanggil binatang mutasi laut lainnya seperti Hailan, atau kemampuan untuk mengendalikan pohon induk atau trin lain seperti BL. Dia tampaknya tidak memiliki keterampilan khusus, kecuali kekuatan dan kecepatannya yang murni. Bahkan Yue Zong dengan tubuh bajanya akan terluka parah jika dipukul olehnya. Dia benar-benar bentuk kehidupan cerdas yang dimaksudkan untuk pertempuran. Musuh ayah, matilah. Mata Yin Xuang bersinar dengan cahaya haus darah, dan seluruh tubuhnya melesat maju seperti bola meriam, tinjunya menghantam tubuh anjing mutasi tipe 3. Itu menyebabkan seluruh tubuh ambruk, dan sejumlah tulang patah. Anjing mutasi tipe 3 yang menyedihkan itu terbang di udara, memuntahkan darah. Yin Xuang terus mengejar, memaksanya mundur lebih jauh. Yue Zong melihat ketujuh binatang mutasi lainnya yang datang, dan mengeluarkan senjata elektromagnetiknya, menembaki gorila hitam tipe 3 setinggi 10 meter. Meskipun itu adalah binatang besar, reaksinya cepat. Yue Zong baru saja menembak, dan itu sudah menghindar ke samping. Yue Zong mengokang senjatanya sekali lagi, dan sebuah sinar melesat keluar, menembus tubuh gorila hitam, meninggalkan lubang besar yang berasap. Gorila hitam tipe 3 meraung marah dan kesakitan, lalu menyerang Yue Zong seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lukanya akibat senjata elektromagnetik sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Gorila hitam tipe 3 tidak terlalu cepat, tetapi masih 18 atau 19 kali lebih cepat dari manusia biasa. Namun, pertahanan, tingkat pemulihan, dan kekuatannya termasuk yang terkuat di antara binatang mutasi tipe 3. Selama kepalanya tidak rusak, atau jantungnya tertusuk, ia dapat pulih dengan cepat. Ular Jiao hijau tipe 3 membuka rahangnya dan mengaktifkan kemampuan bawaannya. Awan racun hijau besar menyebar ke seluruh prajurit aliansi, menyelimuti pos pertahanan. Banyak prajurit langsung membusuk, daging mereka menetes dari tulang mereka. Mereka berjuang sebentar, sebelum tak berdaya berubah menjadi genangan cairan. Para prajurit aliansi menyaksikan rekan-rekan mereka larut menjadi cairan dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak yang dilanda ketakutan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Dengan serangan tunggal ular Jiao hijau tipe 3 itu, pos pertahanan aliansi segera runtuh, dan tembakan penekan pada binatang mutasi juga berhenti. Namun, masih ada elit di dalam aliansi, dan Zhang Jianxing dengan cepat menugaskan satu peleton prajurit untuk menyerang ke depan dan bertahan melawan serangan binatang mutasi. Setelah memuntahkan kabut racun, ular Jiao hijau tipe 3 dengan cepat menuju ke arah Yue Zong untuk memuntahkan putaran lain. Mata Yue Zong berubah dingin dan dia menjentikkan tangan kanannya, membekukan bola api iblis. Dia kemudian melemparkan pukulan ke langit, dan seberkas api yang tampaknya mampu membakar semua yang ditembakkan ke kabut racun, membakar kabut hijau menjadi asap. Ular Jiao hijau tipe 3 ingin terus memuntahkan racunnya, tetapi sayangnya ia disambut dengan rentetan tembakan artileri yang menyelimutinya. Hong, hong, setelah suara ledakan, ular Jiao hijau tipe 3 terluka parah oleh ledakan itu dan terlempar ke satu sisi. Kesempatan, seekor kucing kecil yang bersembunyi di titik pandang yang tinggi menyaksikan dengan tenang, dan matanya bersinar dengan kecerdasan seperti manusia. Saat pasukan aliansi dan Yue Zong terjerat dengan binatang mutasi tipe 3, sejumlah truk besar datang dari kejauhan. Dari dalam truk-truk itu, banyak prajurit kerajaan dewa, adjudicator, dan hakim datang menyerbu dengan mengenakan rompi pertahanan tingkat tinggi. Pasukan kerajaan dewa ini mulai melancarkan serangan terhadap pasukan Yue Zong. Seorang prajurit mendatangi Zhang Jianxing dengan panik dan melaporkan, "Panglima. Panglima, ini gawat. Kerajaan dewa baru saja menyerang pasukan Yue Zong." "Apa? Tanpa perintahku?"
bagaimana mereka bisa memilih waktu ini untuk menyerang? Jika pasukan Yue Zong sudah habis, kita juga akan dibunuh oleh binatang buas. Tuan Erek, ini bukan kesepakatan kita. Wajah Zhang Jianxing berubah dingin saat dia menanyai orang Eropa di sampingnya. Menurut kesepakatan antara aliansi dan kerajaan dewa, kedua belah pihak akan melancarkan serangan terhadap pasukan Yue Zong setelah mereka berhasil mengusir gelombang binatang mutasi. Kerajaan dewa kemudian akan mendukung aliansi untuk menelan pasukan Yue Zong. Zhang Jianxing tidak menyangka Erek tiba-tiba memilih waktu ini untuk menyerang. Erek memperlihatkan senyum riang. Tuan Zhang Jianxing, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yue Zong. Kami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Terima kasih atas kebodohanmu, kau tidak berguna sekarang. Pergi dan matilah. Saat dia tersenyum pada Zhang Jianxing, orang Eropa lain di sampingnya yang mengenakan setelan kulit hitam mencengkeram Zhang Jianxing dengan ekspresi tegas. 5 bilah udara melesat keluar dari ujung jarinya dan langsung mengiris kepala Zhang Jianxing. Pergilah ke neraka, monyet berkulit kuning. Pria lain berjaket dan celana koboi tertawa terbahak-bahak dan menunjuk. Sejumlah garis transparan melesat keluar dari segala arah, dan berputar-putar di antara orang-orang yang hadir, mengiris banyak prajurit aliansi menjadi berkeping-keping. Karena keadaan berjalan terlalu cepat, para ahli dan komandan aliansi tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka tidak menyangka sekutu mereka akan bertindak melawan mereka, dan mereka tewas dengan ekspresi kehilangan dan keterkejutan di wajah mereka. Erek menatap mayat-mayat itu dengan ekspresi tidak suka, lalu berkata kepada Wade dan Wilson, "Wade. Wilson, Yue Zong adalah milikmu. Setelah kalian menyelesaikan misi, mari kita menuju ke taman bermain surga untuk bersenang-senang dengan baik." Wilson, yang mengenakan celana koboi tertawa, "Kau yang traktir." Erek menjawab, "Oke, baiklah. Kalau begitu, kalian bisa menunggu di sini untuk kabar baik kami." Wilson terkekeh dan dalam sekejap, dia dan Wade menghilang dari lokasi mereka, berjalan menuju kejauhan. Sial, para bajingan itu benar-benar punya rencana, mereka benar-benar memilih waktu ini untuk menyerang. Sialan, Yue Zong selalu waspada terhadap aliansi dan juga telah menempatkan beberapa prajurit dari Brigade Ketiga untuk mengawasi mereka. Saat kerajaan dewa bergerak, Hu Erran mengutuk dan memimpin pasukan elitnya untuk mempertahankan posisi mereka, terlibat dalam pertempuran dengan kerajaan dewa. Para elit kerajaan dewa ini memiliki senapan canggih dan mereka bahkan memiliki penglihatan inframerah, serta peralatan canggih lainnya. Adapun para hakim dan adjudicator, mereka semua berasal dari Jerman dan telah menjalani pelatihan militer yang ketat, serta situasi hidup dan mati. Ditambah, dengan perubahan tugas sistem, kecakapan tempur mereka telah didorong ke tingkatan lain. Meskipun hanya ada 800 dari mereka, saat mereka menyerang, mereka benar-benar menekan Brigade Ketiga. "Komandan, kita sedang dihajar di sini. Tolong kirim bantuan." "Komandan, tolong kirim bantuan. Satu peleton. Paling tidak, kita akan kalah kalau terus begini." Petik 2 petik 2. Para hakim dan adjudicator dipimpin oleh 12 utusan ilahi dan 36 utusan yang sedang menunggu, dan mereka melancarkan serangan yang mengerikan terhadap Brigade Ketiga. Peperangan modern merenggut nyawa dengan sangat cepat karena senjata api melawan senjata api, tidak seperti di masa lalu, di mana pertempuran jarak dekat lebih lama. Namun, karena kiamat, ada evolver dan enhancer dan segala macam teknik pertempuran baru. Banyak evolver dapat menggunakan keterampilan mereka yang kuat untuk menyerang musuh, menyebabkan kecepatan pertempuran menjadi lebih cepat. Semua utusan ilahi adalah evolver puncak, dan kemampuan pertempuran mereka tidak akan kalah dari Hu Erran. Dengan 12 dari mereka menyerang, gelombang pertempuran adalah dengan kerajaan Tuhan, dan setiap detik, ada seorang prajurit Brigade Ketiga yang dibantai. Hu Erran mendengar permohonan bantuan dan kepalanya sakit, bajingan-bajingan itu, bagaimana orang asing itu begitu kuat. Tiba-tiba, pikirannya menjadi jernih, kerajaan dewa. Benar, mereka adalah prajurit dari kerajaan dewa. Tidak heran mereka begitu kuat. Zaci, pergi beritahu pemimpin, minta dukungan darinya. Dimengerti, Zaci menjawab dan segera pergi ke sisi Yue Zong. Hu Erran kemudian memerintahkan dengan sungguh-sungguh, "Hua Bulatuo, pergi pimpin pasukan khusus Brigade Ketiga." Pasukan khusus Hua Bulatuo dalam Brigade Ketiga dibentuk dari sejumlah elit Mongolia setelah mereka bergabung dengan Yue Zong. Ada 22 evolver alami dan pernah menjadi bagian dari pasukan Kie Sue di masa lalu.
Ya, Hua Bulatuo mengakui dan bergegas pergi. Hua Bulatuo memimpin pasukan Brigade ketiga dan bertempur dengan pasukan Kerajaan Dewa. Meskipun mereka telah menderita korban di bawah serangan Kerajaan Dewa, mereka sangat berkemauan keras dan tidak punya niat untuk mundur. Seluruh Brigade ketiga tahu tidak ada jalan kembali bagi mereka. Saat mereka melarikan diri, Yue Zong akan membasmi mereka dengan alasan yang sah. Saat itu, mereka tidak akan lagi memiliki pasukan sendiri maupun harga diri. Bagi mereka, kehormatan adalah satu-satunya hal yang membuat mereka bersatu. Tanpa itu atau tekad, sulit untuk menjadi pasukan terbaik. Sampah. Atas dasar apa kalian, monyet berkulit kuning, pikir kalian dapat menghalangi kami? Pergilah ke neraka. Seorang utusan ilahi berubah menjadi manusia serigala besar, dan matanya bersinar dengan kilatan ganas. Dia tertawa terbahak-bahak, dan menyerbu ke depan, mencabik jantung seorang prajurit dari Brigade ketiga. Peluru yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke manusia serigala, dan dia berhasil menghindari sebagian besar dari mereka, sementara yang mengenai hanya memantul. Binatang, seorang prajurit meraung marah, matanya merah saat dia menyerbu manusia serigala. Sampah, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya untukmu. Manusia serigala itu tertawa kejam, tubuhnya berkelebat dan cakarnya memasuki dada prajurit itu. Prajurit itu menunjukkan senyum jelek saat granat di tangannya mendarat di tanah, dan dengan ledakan besar, ledakan itu menyelimuti mereka berdua. Saat debu mengendap, lengan dan kaki kanan manusia serigala itu hancur berkeping-keping, tubuhnya penuh dengan luka, tetapi bahkan saat itu, dia masih belum mati. Bagaimana mungkin, ini bisa terjadi? Mata manusia serigala itu dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, dua peluncur roket meledak di tubuhnya, menghancurkan tubuhnya. Seorang utusan ilahi dari Kerajaan Tuhan telah tewas dalam pertempuran. Ini adalah medan perang yang kejam, bahkan Evolver Puncak akan dibunuh oleh orang-orang biasa yang mereka remehkan. Bagaimanapun, mereka adalah prajurit biasa dengan semangat juang yang luar biasa dan senjata yang kuat. Pikiran penerjemah. Translation Nation. Raunya dimulai dengan tiba-tiba di sini, mengabaikan penyebutan Keraganas sebelumnya Wilson datang ke medan perang dan melihat bahwa meskipun prajurit Kok memiliki keuntungan, mereka tetap tidak dapat menghancurkan Brigade ketiga sepenuhnya. Dia terkekeh dingin, sungguh merusak pemandangan. Mereka masih belum menyelesaikan monyet kuning ini. Wade, giliran kita, ayo kita bunuh semua Evolver terlebih dahulu. Wade mengangguk sedikit dan segera menyerang pasukan khusus yang dipimpin oleh Hua Mulatuo. Dalam beberapa tarikan napas, Wilson dan Wade telah muncul di depan pasukan khusus. Mereka berdua adalah Evolver dengan atribut 4 kali lipat, dengan kekuatan, kelincahan, semangat, dan daya tahan sebagai atribut utama mereka. Mereka adalah Evolver Puncak dan perlengkapan sistem mereka dianggap yang terbaik, dikumpulkan melalui upaya Kerajaan Tuhan. Mereka setidaknya level 4 ke atas. Wilson segera melambaikan tangannya saat dia muncul di depan pasukan khusus Mongolia, mengirimkan 5 bilah udara keluar. Itu menyebabkan 5 prajurit Brigade ketiga teriris menjadi 2 di pinggang, darah segar mengalir di mana-mana. Wade berubah menjadi kabur, dengan 10 garis transparan di jarinya setajam pisau. Dia menyerbu kerumunan, mengiris para prajurit menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam pasukan khusus, tidak ada yang tampaknya mampu bertahan melawan mereka berdua. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Hua Mulatuo menyaksikan saat dua rasul membantai bawahannya, dan matanya berubah merah, sebelum memimpin 7 Evolver ke arah mereka. Hua Mulatuo adalah Evolver berbasis roh level 60, dan keterampilan utamanya adalah manipulasi bumi. Saat dia menamparkan tanah dengan keras, sejumlah paku tanah melesat keluar dari tanah, masing-masing setinggi sekitar 6 meter, menyerang Wilson dan Wade. Dua rasul itu melesat dan menghindari paku-paku itu seperti hantu. Mati. 7 Evolver membentuk tim kecil yang melancarkan serangan tiba-tiba ke Wilson dengan serangan bercabang. Sejumlah denyut gravitasi, anak panah yang menyala, bilah-bilah terbang, dan pecahan-pecahan es membentuk segudang serangan yang menghantam Wilson, bersama dengan beberapa gelombang kejut, senjata, serta makhluk pemanggil lainnya. Tidak ada gunanya, hanya ada satu hasil untuk kalian, yaitu kematian. Wilson menghadapi serangan gencar itu dan wajahnya menunjukkan senyum dingin. Dia mengulurkan jari-jarinya dan 7 bilah udara besar melesat keluar seolah-olah mereka memiliki kemauan sendiri, langsung mengiris 7 Evolver menjadi 2 bagian.
Setelah mengalahkan 7 Evolver dalam satu gerakan, segudang serangan itu larut ke penghalang udara yang telah disulap Wilson di sekelilingnya, tidak melukainya sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini kuat? Hua Mulatuo menatap Wilson yang tidak terluka, matanya berkedip karena terkejut. 7 Evolver telah bergandengan tangan, dan serangan mereka adalah sesuatu yang bahkan Hu Erran tidak berani hadapi secara langsung. Akan tetapi, mereka sebenarnya telah mati seketika akibat metode Wilson, dan Hua Mulatuo tidak dapat mempercayai matanya. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, terdengar teriakan, dan 10 garis transparan menembus kepalanya sebelum mulai berputar dan mengiris otaknya. Hua Mulatuo, ahli terkuat dalam Brigade ketiga, telah meninggal. Dengan kematiannya, sisa prajurit segera menjadi gila, mengeluarkan senjata mereka dan menembaki 2 apostel dengan marah. Mereka memiliki banyak pengalaman dan tahu bahwa, jika mereka menyerbu ke depan seperti lebah, mereka hanya akan bergegas menuju kematian mereka. Hanya dengan memiliki Hu Erran, Evolver puncak mereka sendiri untuk menahan mereka, yang lain dapat menemukan kesempatan untuk mengalahkan mereka. Apakah kalian apostel? Tepat ketika kedua bersaudara itu bersiap untuk membantai sisa brigade ketiga, sebuah suara bergema. Pemimpin, pemimpin ada di sini, hidup pemimpin. Petik 2 petik 2. Saat suara itu bergema, seluruh brigade ketiga bersorak dalam gemuruh yang menggetarkan bumi. Di masa lalu, mereka adalah musuh Yue Zong, tetapi bahkan saat itu, mereka sangat menghormatinya. Di medan perang, selama Yue Zong datang sendiri, mereka akan meraih kemenangan. Dengan aura seperti itu, mereka tidak hanya bersorak penuh kemenangan, moral mereka pun kembali terdongkrak tinggi. Pasukan manapun yang memiliki kemenangan dan kejayaan di bawah ikat pinggang mereka, akan dapat tumbuh lebih percaya diri dengan setiap kemenangan tambahan. Pada saat yang sama ketika Yue Zong muncul, 8 trin tingkat tinggi, 2000 trin tingkat rendah di atas level 30, serta 10 trin tipe 3 menyerbu keluar dan menyerang tentara Kok. Wilson dan Wade menatap tajam ke arah Yue Zong, pria ini adalah target mereka. Selama mereka dapat membunuh pria ini, mereka akan melakukan perbuatan besar bagi organisasi mereka, dan posisi mereka di kerajaan Tuhan akan semakin kuat. Sumber daya mereka juga akan lebih banyak. Para rasul adalah eksistensi terkuat di kerajaan Tuhan, namun, hanya ada 12 rasul, masing-masing dari mereka mewakili tingkat kekuatan puncak. Semakin dekat angkanya dengan 1, semakin kuat mereka. Wilson dan Wade adalah 2 apostoles terakhir, dan mereka berusaha untuk mendapatkan peringkat dan pijakan yang lebih baik. Hanya dengan begitu, mereka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Wade menatap Yue Zong dengan ekspresi gembira. Kau Yue Zong. Kau akan mati di sini hari ini. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai cangkir anggurku. Sebuah cangkir yang terbuat dari tengkorak seorang ahli setingkat kita para apostoles. Itu benar-benar membuatku bersemangat. Haha, pergilah ke neraka. 10 senar telah melesat keluar dari belakang Yue Zong, menuju kepalanya. Wade hanya memiliki jarak sekitar 2 km dalam menangani senar transparan itu. Dalam jarak itu, senar-senar itu bahkan dapat menembus lambung kendaraan lapis baja. Dia juga dapat membunuh banyak ahli. Sebelum dia menjadi seorang apostel, dia telah memberi kita kemampuan untuk memusnahkan banyak musuh yang kuat. Garis itu bergerak, dan Yue Zong dipenuhi dengan firasat buruk. Kemungkinan kematian membayangi hatinya, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hijau, karena lonceng spiritual perunggu melindunginya. 10 garis transparan menghantam perisai, dan terdengar suara logam beradu dengan logam. Kau seorang evolver yang menggunakan tali. Yue Zong menyadari bahwa orang biasa tidak akan pernah bisa mengenali garis transparan itu. Bunuh dia. Wade dan Wilson menunjuk Yue Zong dan meraung. Utusan ilahi yang tersisa dan utusan yang sedang menunggu menyerang Yue Zong bersama dengan para hakim lainnya. Yue Zong memperhatikan mereka dan tertawa dingin saat dia memerintahkan, tembakan meriam. Hong, hong, hong. Dengan suara keras, rentetan artileri berat menghujani para elit kerajaan dewa, menghancurkan banyak dari mereka hingga berkeping-keping. 300 tentara bersembunyi di balik perlindungan, bersenjatakan senjata laser, dan mereka mulai menembaki tentara Kok. Banyak sinar laser melesat ke arah prajurit Kok, dan satu manusia serigala bahkan berubah menjadi saringan dengan banyak lubang berasap di tubuhnya. Salah satu dari sinar itu langsung menembus tulang belakangnya, dan dia jatuh terkapar ke lantai.
Wade melihat 300 prajurit muncul dengan senjata laser, membantai bawahannya, dan dia berteriak kaget, bagaimana mungkin? Kalian seharusnya hanya memiliki 500 senjata laser, bagaimana mungkin kalian memiliki tambahan 300 lagi? Dalam laporan tentang Yue Zong, Kerajaan Dewa mengira bahwa Yue Zong hanya memiliki 500 senjata laser, dan Dataran Tengah tidak dilengkapi untuk memproduksinya. Mereka telah melihat bahwa pasukan Yue Zong telah melawan gelombang binatang mutasi dengan semua senjata laser yang mereka duga dimiliki Yue Zong, itulah sebabnya mereka melancarkan serangan. Informasimu sudah kedaluarsa. Yue Zong tertawa dingin, dan membuka telapak tangannya, saat naga api iblis yang mengerikan melesat ke arah Wade. Ekspresi Wade berubah jelek, dan dia membalas dengan mengirimkan benangnya ke arah Yue Zong dari arah yang berbeda. Pada saat yang sama, lebih banyak tali melesat di depannya untuk membentuk perisai besar. Naga yang terbuat dari Devil Flame menelan perisai itu, dan dalam sekejap, perisai itu terbakar. Tanpa henti, Devil Flame terus menerkam ke arah Wade. Kemampuan api Yue Zong justru menjadi kutukan bagi kemampuan Wade, karena apinya dapat membakar kabel yang dikendalikan Wade. Kemampuan lain tidak dapat melakukan hal yang sama. Wade melambaikan tangannya, dan perisai cahaya muncul di depannya. Naga Devil Flame meledak di perisai cahaya itu dan menghancurkannya. Adapun Wade, dia telah mundur puluhan meter. Mata Wilson berkilat dingin dan dia menciptakan semburan udara dari belakangnya, membuatnya melesat di udara menuju Yue Zong. Dia menunjuk Yue Zong dan mengirimkan 7 bilah udara tajam ke arahnya. Yue Zong telah mengaktifkan Shadow Steps dan Bone Encompassing Armor miliknya, dan meskipun dia tidak dapat melihat bilah udara tersebut, dia telah merasakannya melalui persepsi bahaya dan pengalaman pertempurannya yang melimpah. Dia mengeluarkan senjata tertajamnya, Flame Blade yang terbuat dari cakar Flamebird, dan menebas 6 bilah udara dengan semburan api. Bilah udara terakhir berhasil menghantam bahu kirinya, menghancurkan armor tulang tersebut tetapi dihentikan oleh kulit Type 4 mutan si Snake di bawahnya.